Oke, mantap. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat selamat siang menjelang sore ya, teman-teman semuanya. Terima kasih udah meluangkan waktu untuk hadir ya di Zoom meeting kita pada hari ini untuk sesi workshop gitu membahas terkait dengan design thinking. Nah, ini akan dibersamai nanti oleh pemateri hebat kita, ada Bang Aulia Agung ya. Bang Uli Agung ini mungkin sedikit aku spill, beliau itu juga anak Aceh yang saat ini kiprahnya itu lagi di salah satu perusahaan di Jerman ya Bang ya. Oke, Tuh. jadi teman-teman bisa manfaatkan sesi ini untuk menggali ilmu yang sebesar-besarnya gitu ya, ilmu yang sebanyak-banyaknya itu dari Bang Uli Agung. Oleh karenanya, tanpa memperpanjang sesi lagi untuk workshop pada siang hari ini, wah ini ada Kak Nyak Zata juga nih, selaku mentor yang hadir di sesi hari ini. Assalamualaikum Kak. Assalamualaikum warahmatullahi Halo. Ya, Kak. Gimana nih Kak Nyak Zata kabarnya? Lagi di Jakarta berarti Kak ya? Di Jakarta betul. Oke. Pak. Baik, terima kasih nih buat Kak Nyak Zata udah ikut hadir juga di sesi hari ini. Jadi untuk sesi pematerian mungkin langsung aja saya persilahkan ya kepada Bang Oli Agung. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Mungkin sebelum kita lanjut, saya mau jelasin hari ini itu saya nggak sendiri sharing ini. Saya di sini bareng sama Nyanya, Kak Nyanya Zata di sini karena saya tahu beliau juga sangat expert di bidang ini. Jadi kenapa nggak kita kolaborasi bareng untuk bisa sharing nih ilmu-ilmu sama kalian semua. Makanya kenapa saya yang coba ngajakin, Nya, ayo gimana nih kita kolaborasi bareng gitu. Bahkan saya sendiri juga banyak belajar sama Nyanya waktu itu. Oke, eh, kita mulai aja ya. Oke, saya mulai dulu dari perkenalan diri. Nama saya Aulia Agung Maulana. Biasa saya dipanggil Aulia, atau ada juga sebagian manggil saya Agung. Saya saya fokus di bagian product research, design dan strategi. Saya selama ini mungkin sedikit background tentang saya. Saya eh, berasal dari Banda Aceh asli. Orang tua semua dari Banda Aceh, tepatnya di Brawi. Sekarang saya tinggal di Hamburg, di kota Hamburg di Jerman. Dan pengalaman saya selama ini benar-benar di bagian produk, di digital product. Itu saya udah pernah kerja di beberapa perusahaan di digital. Mungkin beberapa dari kalian tahu, kayak seperti kayak Gojek, Bukalapak, OLX. Dan sekarang saya di Jerman bekerja di Aviv Group. Itu sebuah perusahaan real estate, atau perusahaan kayak cari-cari rumah gitu di sini. Sebagai produk design dan strategi analis. Oke. Itu saja sih kalau dari eh, mungkin pengenalan dari saya. Saya juga mau kenalin Nyanya. Gimana Nyanya? Silakan. Siap, makasih Bang Alia. Selamat selamat siang berarti teman-teman. Salam kenal, saya Nya Zata Amani. Biasa dipanggil Nyanya. Beberapa tahun terakhir ini banyak bergerak. Latar belakangnya sebenarnya psikologi, cuman terjebak, quote unquote terjebak di bidang pendidikan dan kebijakan, tapi juga sedikit banyak bersentuhan sama produk teknologi, terutama yang dikembangkan oleh dulu dari Kemendikbud, Ristek Dikti kalau teman-teman tahu, terus sekarang masih dibantuin di Kemendikdas. Boleh lanjut ke slide berikutnya, Bang? Oke, bentar. Yap. Oke, sip, thank you. Sama seperti Bang Olia, asalku juga dari Banda Aceh. Rumahku di daerah Ketapang, tapi sekarang memang berdomisili di Jakarta gitu ya, karena bekerja di Jakarta. Selama beberapa tahun terakhir cukup banyak terlibat di sebenarnya di berbagai organisasi yang orientasinya kebijakan publik, tapi sejak 2019 sampai sekarang masih membantu Kemdikdas untuk mengembangkan salah satu platform teknologinya yang data to policy platform, namanya Rapor Pendidikan. Nanti teman-teman boleh googling kalau tertarik. Dan sekarang juga sedang mengembangkan think tank turn into investment firm, namanya Amana Solutions. Terima kasih. Yap. Benar-benar keren sekali backgroundnya. Tapi sebelum kita mulai nih, eh, mungkin seperti yang dijelasin sama Bro Brian di grup, hari ini kita beneran tersentuh ya, dan sangat terinspirasi juga dengan kalian, dengan keadaan kalian saat ini. Mungkin saya di sini nggak berasa karena
jauh gitu. Tapi ya keluarga saya juga di Aceh merasakan itu, dan kita semua juga tahu keadaan Aceh sekarang lagi nggak baik-baik aja gitu, lagi musibah. Dan saya yakin mungkin di antara kalian ada keluarga yang lagi dan juga ikut terdampak gitu. Nah, ada baiknya sebelum kita mulai, mari kita berdoa sejenak menurut keyakinan masing-masing untuk saudara kita yang terdampak musibah ini. Mungkin kita mulai berdoanya sekarang. Oke, kita mulai ya. Oke, sip. Nah, mungkin biar lebih segar nih, kalau saya di sini masih pagi, tapi teman-teman di sana udah siang, seperti biasa. Em, kita mungkin lihat dulu nih, kenapa kita ada di sini semuanya kan? Kenapa kita ada di grup Hero ini, atau kenapa kita ada di Zoom ini? Dan sebenarnya kalau dilihat, kita itu punya satu kesamaan, yaitu kita mulai dari ide, yang dimana ide itu berawal dari niat tulus untuk membangun Aceh. Terus juga ada yang mungkin berasa jenuh nih dengan kayak, oh terlalu banyak masalah yang ada di Aceh. Terus kayak gimana sih saya bisa berkontribusi untuk Aceh gitu. Dan dari setiap ide-ide itu pasti pengen dong, pengen ada hasil yang benar-benar memberikan impact. Atau juga kalau kalian berpikir untuk bikin suatu perusahaan, kalian juga pengen berhasil gitu, pengen sukses gitu. Dan ketika memikirkan keberhasilan ini, sebenarnya banyak faktor-faktor yang mempengaruhi itu. Dan kebanyakan, ya, kalau kalian sering dengar-dengar nih dari Google, kalau kebanyakan startup itu gagal gitu. Dan biasanya kegagalan itu bukan karena idenya. Karena kalau misalnya idenya baik, itu mungkin biasa dieksekusi, tapi kalau misalkan idenya buruk, biasanya ada istilahnya pivoting gitu. Kayak orang, oke ini nggak sesuai nih, pindah aja, ganti aja gitu. Nah, tapi yang paling penting di sini itu sih eksekusinya gitu. Karena mau gimana pun nih, ide, sebenarnya ide kayak banyak orang dari komunitas startup itu bilang, idea is very cheap. Bahkan kalau kalian sekarang pakai GPT, kalian bisa generate 1.000 ide gitu, dengan mudah. Tapi yang paling penting sebenarnya di eksekusinya. Karena eh, beberapa poin yang membuat kegagalan itu banyak dieksekusi, kayak misalkan kita bisa kayak membuat keputusan yang salah, atau belajarnya terlalu lambat, atau nggak jelas, nggak ada fokus gitu. Jadi benar-benar banyak sekali faktor yang ada di eksekusi. Nah, eksekusi itu sendiri sebenarnya juga hasil dari cara kita berpikir kan. Kan kita eksekusi itu selalu diawali dengan cara kita memikirkan apa yang mau dilakukan gitu. Itu beneran fundamentalnya di situ. Nah, makanya kenapa saya dan Nyanya yakin kalau sebenarnya ini nih yang paling yang harus kita fokusin gitu. Yang dimana mau kalian ngerjain apapun nih, mau bikin suatu project kah, atau sebuah produk digital dan lain, itu beneran balik lagi ke orangnya gitu. Karena orangnya yang paling penting di sini. Oke, makanya di sini kita mau sharing-sharing mengenai gimana sih sebagai founder atau sebagai orang yang memulai untuk bisa berpikir sesuai dengan konsep-konsep yang memudahkan kita, yang dari awalnya dari ide menjadi sebuah produk atau service yang pada akhirnya dapat eh, memudahkan orang-orang untuk menggunakannya atau mengatasi beberapa problem yang udah ada. Oke, mungkin Nyanya sangat paham nih mengenai konsep ini gitu. Kira-kira gimana nih Nyanya? Oke, terima kasih Bang Olia untuk tadi mulainya di depannya gitu ya. Dan Hmm. mungkin teman-teman di dalam sesi ini, teman-teman tidak akan belajar, mungkin kan di awal kita akan belajar design thinking gitu, dan mungkin langsung mikirnya, oh nanti cara mendesainnya seperti apa gitu. Tapi Hmm. dari pengalaman, paling nggak di pengalaman kami berdua dulu di awal 2000 berapa tuh 2017, kayak sempat collab bareng buat riset sebuah produk, kita dapat insight bahwa sebuah produk yang baik akan dimulai dari desain yang baik, tapi desain yang baik juga perlu dimulai dari kerangka berpikir yang runut gitu. Dan terutama Yep. ketika nanti teman-teman mengobservasi apapun ada di sekitar teman-teman, itu jadi perlu punya kerangka berpikir karena jangan sampai
misalnya teman-teman muncul sebuah ide terus orang-orang kayak emang yakin sama idenya atau ide itu dari mana atau ide itu nanti kemudian bisa jadi apa gitu. Nah, kerunutan kerangka berpikir dalam mengembangkan suatu apapun sebenarnya nggak cuma produk, bisa ide, bisa riset gitu. Itu juga jadi salah satu kemampuan kunci buat teman-teman yang ikut di forum ini sebagai founder. Itu mungkin pengantar sebelum kita masuk ke materinya. Yep. Oke, mantap. Terus, oke, hari ini sebenarnya kita mau membagi juga sedikit tentang konsep si design thinking itu sendiri ya. Yang dimana ini lumayan cukup sering digunakan dan sebenarnya ini benar-benar bukan metodologi. Jadi kayak bukan kayak kamu harus mulai dari sini sampai sini, tapi sebenarnya ini yang bisa kamu gunakan setiap hari dan ini sebenarnya benar-benar prinsip dasar dari cara berpikir membuat produk gitu. Oke, mungkin kita bakalan lebih detail dari setiap sesi ini. Jadi di sini ada 4 bagian. Yang pertama discover, terus yang kedua define, terus yang ketiga develop, dan terakhir deliver. Oke, sip. Kita mulai dari discover. Mungkin kalau ada yang mau nanya nanti silakan langsung kita diskusi aja kali ya sambilan. Jadi ini lebih fleksibel gitu ya. Oke, silakan. Mungkin kita mulai dengan nanya. Ya. Sip, terima kasih Bang Olia. Teman-teman mungkin kita akan mulai dari fase pertama. Jadi ingat kita ada 4 hal besar yang akan kita pelajari hari ini. Kenapa kita akan mulai dari hal-hal yang mungkin strategic reason why-nya dulu? Karena pasti buat teman-teman ada kalau kita ngeliat di form pendaftaran gitu ya, ada teman-teman yang udah punya spesifik idenya mau bangun apa. Tapi ada juga yang kayak saya baru punya ide risetnya, bahkan masih maju secara individual gitu. Nah, keseluruhan hal yang akan kita elaborasi di sesi mungkin sama kurang lebih 90 menit ke depan nanti sangat tergantung flow teman-teman akan berinteraksi dan bertanya sebanyak apa. Akan dimulai dari tahap pertama yaitu mendiscover, menemukan gitu. Karena seringkali kita sering dengar gitu ya. Aku antara banyak ide atau kebanyakan ide. Seseorang tuh bisa jadi ada dua kontinum itu. Padahal banyak banget di antara ide-ide tersebut yang sebenarnya ide yang sangat baik dan perlu di validasi, perlu dites apakah ide ini relevan untuk semua orang misalnya. Dan seringkali kalau kita berasumsi, oh kayaknya aku punya ide bikin A deh gitu. Terus kita baru berhipotesis gitu kan, oh misalnya aku mau ngide bahwa kita perlu punya vending machine karena semua orang sekarang mulai kejebak macet sehingga perlu minum kopi di jalan. Misalnya gitu hipotesisnya. Tapi aku perlu cek apakah ide ini tuh layak untuk sebenarnya ide ini valid nggak sih untuk kemudian sebelum kita mulai ke prototyping dan desain gitu. Maka kenapa fase pertama untuk discover ide ini jadi salah satu fase yang krusial. Dan teman-teman juga perlu aware bahwa kadang kita punya ide tuh muncul dari berbagai hal gitu. Makanya kalau teman-teman pernah dengar kenapa lu sering bengong, kenapa kadang misalnya lagi di warung kopi lagi nggak melakukan apapun tuh justru jadi satu fase yang krusial karena setelah teman-teman banyak dapat stimulus, banyak baca, banyak mengobservasi, itu butuh waktu untuk mengendapkan oh tadi sebenarnya ada apa aja ya yang saya lihat gitu. Ada benang merah apa saja yang saya lihat dari sekeliling saya. Kalau kita boleh lanjut ke slide berikutnya, Bang. Sebenarnya kalau di em, dunia observasi gitu ya, mungkin nggak spesifik observasi gitu, tapi dalam rangka menemukan ide itu sangat banyak, tentu sangat banyak hal yang bisa kita lihat. Dulu ada salah satu kebetulan karena saya latar belakangnya psikologi, ada salah satu mata kuliah yang namanya observasi perilaku ya, seperti nama anak psikologi gitu lah ya, kerjanya mengobservasi perilaku. Dan waktu itu ingat sekali dalam proses pengerjaan tugasnya saya diminta untuk nongkrong betul-betul. Jadi saya milih sendiri karena waktu itu oke aku akan mengerjakan observasiku sambil nongkrong di suatu warung yang menjual teh gitu di dekat kampus. Terus saya mengobservasi siapa aja sih orang-orang yang datang ke warung tersebut. Orang-orangnya tipenya seperti apa, apakah datang sendiri, bersama teman-teman, bersama keluarga, mereka cenderung memesan apa, ketika memesan apa bentuk perilakunya gimana, itu tuh jadi salah satu area menarik gitu, karena akhirnya punya gambaran, oh ternyata warung yang saya kunjungi ini tidak cukup banyak yang datang sendiri, tapi orang-orang selalu datang bersama teman-teman atau bersama keluarga. Kalau bersama teman-teman mungkin karena itu area mahasiswa maka pesannya kecil-kecil murah-murah tapi banyak ya. Seperti mana dulu jajan kita ketika mahasiswa gitu ya. Tapi ketika datang bersama keluarga mereka cenderung mengorder yang lebih banyak. Nah itu tentu buat bisnis biasanya jadi oh oke, kalau gitu saya akan menyasar produk saya untuk kalangan mahasiswa. Maka bisa jadi harganya nggak bisa nih 50.000 satu porsi gitu. Karena itu mungkin setara dengan uang saku kita satu pekan bahkan lebih gitu. Tapi mungkin kalau buat keluarga
jangan-jangan harganya bisa sedikit lebih mahal, tapi porsinya perlu lebih besar, karena biasanya makan tengah atau makannya sharing bersama orang lain. Tapi selain observasi, hal lain yang bisa kita lakukan untuk mendiscover sebuah ide adalah lewat wawancara. Dan wawancara ini kemarin dapat salah satu insight menarik gitu ya, ketika melakukan sesi mentoring dengan teman-teman di kelompok saya, yang jadi mentee saya, bahwa em, kalau kita menginterview orang, sebisa mungkin sebenarnya ini kan cara kita untuk memvalidasi ide kita dan bertanya. Maka kalau interview itu ada fase persiapannya, kita mau wawancara apa, atau kita mau tahu apa dari siapa. Maka itu sangat menentukan kita perlu ngobrol sama siapa. Misalnya kalau kemarin salah satu kelompok target mereka adalah siswa SMP, pengguna produknya gitu ya. Terus saya tanyakan, kalian sudah ngobrol dengan berapa tipe anak SMP? Karena misalnya paling tidak ada anak SMP negeri, ada anak SMP swasta. Mungkin kalau di Aceh ada anak SMP yang sekolahnya di daerah gitu. Atau sangat beragam gitu kan. Terus kita bisa dari jenis kelaminnya, dari domisilinya, di urban atau di rural, kira-kira ini kemampuan SES-nya di grade berapa, itu sangat menentukan kemudian kita akan mendapatkan informasi apa. Dan tentu yang perlu kita perhatikan, ini mungkin salah satu hal yang kenapa kemampuan mengobservasi sekitar itu perlu dilatih gitu. Nggak bisa mungkin bukan kemampuan yang tiba-tiba kita jadi sangat jago melakukannya, karena kemudian kita bisa memperhatikan hal-hal yang tidak hanya yang mereka katakan gitu. Jadi misalnya eh, kalau kita balik ke contoh tadi tentang ke warung yang saya kunjungi tadi, oh ternyata kalau keluarga tuh mereka bilang iya makanannya enak gitu. Tapi ternyata kalau kita lihat lebih lanjut, eh, orang dewasanya bilang enak, anak-anaknya nggak makan. Oh, berarti bisa jadi rasanya tidak cocok buat anak-anak. Sehingga itu kan hal-hal yang mungkin tidak mereka katakan secara lantang, tapi bisa kita observasi lebih lanjut. Maka memperhatikan apa yang mereka katakan dan seringkali yang tidak mereka katakan juga, itu jadi salah satu data yang cukup penting. Hal yang lainnya juga tentang komplain gitu. Misalnya ketika saya berkunjung ke warung itu, saya ingat bentuk warungnya itu U gitu, rukonya bentuknya U. Sehingga seringkali parkirnya jadi cukup sulit gitu. Dan itu cukup menantang kalau mereka membawa keluarga di mana mungkin ada yang perlu pakai stroller, ada yang butuh pakai kursi roda, jadi mungkin tidak cukup mudah menavigasi areanya gitu. Sehingga oh oke, kalau bikin tempat makan untuk targetnya keluarga, cukup banyak hal yang perlu kita pikirkan gitu. Jadi bisa kita bayangin dari dia turun misalnya sampai dia makan ke tempat kita sampai dia pergi kembali, itu jadi salah satu area yang perlu kita perhatikan. Nah, satu lagi tuh biasanya di psikologi ada yang kita kenal sebagai FAKOK. FAKOK ini sebenarnya singkatan dari 5 indera kita, tapi biasanya lebih mudah disingkat sebagai FAKOK. Visual, apa yang kita lihat, auditori, apa yang kita dengar. Ya seperti tadi, misalnya kita mendengarkan komplain, nggak mungkin kita kayak dengerin di sebuah kita bisa denger di sebuah meja kan. Mereka komplain misalnya masakannya terlalu asin, atau kalau di konteksnya aplikasi, aplikasinya tidak mudah digunakan misalnya gitu. Terus kinestetik gitu. Ini sangat menarik karena dulu di salah satu fase saya bekerja sama bareng sama Bang Aulia, ada fase kita mau observasi, oh ternyata kalau di aplikasi teman-teman bayangin banyak hal yang bisa disentuh, ternyata nggak bisa nih naruh tombol sembarangan karena membuat orang menekan tombol yang harusnya tidak ditekan. Atau mereka berharap kalau mereka menekan suatu tombol, muncul, oh kok tekan tombol ini, muncul ini nggak sih? Gitu. Nah itu jadi salah satu yang, oh ternyata nggak membuat suatu produk, membuat suatu aplikasi itu banyak sekali yang perlu dipertimbangkan gitu ya. Dan olfactory, gustatory ini mungkin konteksnya sangat tergantung sama feel teman-teman, tapi sama olfactory misalnya di luar konteks, karena kemarin waktu kita ngobrol sama Bang Olia, kita percaya bahwa design thinking ini kan nggak cuma tentang produk gitu ya, tapi bahkan konteks yang lebih besar. Misalnya kita mau bikin sebuah sekolah gitu, terus kita nyari area buat sekolahnya, terus ternyata waktu kita berkunjung ke daerahnya, oh ada bau tidak sedap. Oh ternyata daerah tersebut dekat sama tempat pembuangan akhir sampah. Maka mungkin kita nggak akan memilih area tersebut buat jadi sekolah karena itu tentu eh, apa namanya memberikan bahaya kesehatan, bahaya sanitasi bagi para peserta didiknya. Nah, model-model ini yang perlu kita apa namanya kita pahami gitu ya. Mungkin nggak harus melakukan semuanya, sangat tergantung butuh data apa, tapi membuat senses kita, membuat indera kita jadi lebih sensitif terhadap apa informasi yang ada di sekitar kita, itu membantu kita buat dapat informasi yang bisa milah nih, ini baru hipotesisku saja, atau kayak tervalidasi bahwa ini kayaknya emang isu semua orang gitu. Berikutnya.
Nah, mungkin teman-teman boleh nanti di post di kolom chat gitu ya. Kira-kira menurut kalian dari pengalaman teman-teman, karena kan dalam kemarin kalau ngeliat dari form pendaftaran teman-teman itu sudah ada ide yang dibawa gitu ya. Mungkin boleh diceritain atau mungkin kalau boleh on mic kalau mau atau mau kalau tulis di kolom chat juga boleh. Teman-teman bawa kemarin tuh muncul idenya dari mana sih gitu. Kalau kemarin kan mentoring udah langsung consult apakah idenya valid atau enggak gitu. Tapi kalau teman-teman recall, teman-teman ingat kembali, kemarin idenya tuh muncul dari mana? Dan kira-kira kenapa ide ini muncul gitu? Apa sih masalah besar yang mau teman-teman selesaikan lewat isu ini? Ada yang mau on mic atau ada yang mau share di kolom chat Zoom? Boleh teman-teman? Nah, ini ada Kak nih dari Rumah Keadilan. Boleh, Silakan. bisa langsung on mic aja. Ya. Halo, Ya, halo, terdengar Kak? terdengar. Oke, perkenalkan nama aku Madison, boleh dipanggil Ricky. Aku itu salah satu founder dari Rumah Keadilan Bersama Kak. Di sini aku tadi sangat terobsesi banget sama kakak yang pertama tentang apa namanya goal dari sebuah eksekusi gitu. Jadi selama ini saya gagal di dalam eksekusi akhir dari sebuah project di mana apa yang ingin saya lakukan atau goalnya di dalam sebuah project itu tidak sesuai dengan project atau kriterianya. Tapi dengan mengikuti tren dengan AI, saya kini bisa dapat menentukan goal dari sebuah project yang dapat sesuai dengan targetnya. Sehingga AI dapat membantu kita dalam sebuah project atau sebuah goal yang kita tentukan. Yang kedua, terkait dengan tadi kakak utarakan tentang observasi perilaku. Di sini saya ambil, berarti di observasi perilaku ini fokusnya kepada sebuah usaha ya kak ya. Benar nggak sih? Sebenarnya bisa berlaku buat sangat banyak konteks sih, nggak cuma hanya usaha, bahkan Mhm. keseharian pun kita perlu observasi dari sekeliling kita kan gitu. Oke, yang saya tanyakan terkait observasi perilaku tersebut, bagaimana cara kami komunitas bisa menjalankan ke teknik observasi perilaku ini pada masyarakat umum, terutama pada populasi kunci di komunitas kami, Kak. Itu sih. Terus Oh, yang kedua, tentang eksekusi akhir dalam sebuah proyek, itu apa yang lebih baik lagi yang kami lakukan agar goal dari proyek yang kami inginkan dapat lebih maksimal lagi untuk kami dapatkan. Terima kasih. sip. Baik, terima kasih Bang Madison. Madison? Ya, tadi nama lengkapnya Madison kayaknya. Terima kasih banyak buat Ricky pertanyaan. aja Kak, boleh Oh, Ricky. Ricky aja. Oke. Iya. Oke, terima kasih. Nanti mungkin yang bagian AI akan aku serahkan kepada Bang Audio buat mengelaborasi lebih banyak. Tapi mungkin yang pertama tentang gimana cara mengobservasi. Jadi em, bayangin kalau mengobservasi itu kayak ada kalau kita melihat suatu bukan gejala ya, ada suatu hal yang terjadi, kita tuh melihatnya tuh kita tidak mengintervensi gitu. Jadi misalnya, Mbak Riki, Rumah Keadilan Bersama bergeraknya di bidang apa Bang paling banyak? Kita bergerak di dalam bidang isu kesehatan di FIV Kak untuk HKSR sama menstop stigma dan diskriminasi pada orang dengan HIV Kak. Oke, baik. Berarti kan ada kelompok spesifik, betul seperti Bang Riki Bang. Tadi ada kelompok sangat spesifik kan. Misalnya nih, yang bisa kita observasi adalah kalau kita mau tahu kenapa sih masyarakat tidak mau, bisa kan stigma adalah kalau di konteks ODA gitu ya, orang dengan HIV/AIDS adalah masyarakat bisa nggak mau deket-deket gitu. Karena banyak stigma misalnya kalau nanti bersentuhan kulit jadi ikut tertular dan sebagainya. Ada dua hal menurutku yang jadi menurutku wawancara dan observasi bukan dua mekanisme yang bisa dilakukan secara terpisah gitu. Dalam artian, makanya biasanya kalau wawancara ada satu orang yang fokus bertanya dan mencatat jawabannya, ada satu orang yang fokusnya mengobservasi respon dia ketika menjawab pertanyaannya gitu. Itu teknik wise gitu ya. Tapi di sisi lain mendefinisikan siapa yang harus diobservasi dalam konteks apa itu juga jadi penting. Jadi seluruh usaha untuk mendiscover, jadi ketika teman-teman punya ide itu bisa jadi oke, aku perlu dapat informasi tambahan tentang ini dari sisi mana saja gitu. Misalnya kalau di konteksnya
Bang Riki tadi, aku membayangkan mungkin journey-nya ada ketika mereka ke apa namanya layanan kesehatan misalnya. Gimana sih respon tenaga kesehatan, tenaga medis ketika berinteraksi dengan orang-orang ODA. Atau bisa jadi ketika mereka berada di masyarakat. Banyak nih misalnya ketika mereka berada di sekolah, atau ketika mereka berada di warung kopi, atau berada di konteks-konteks sosial umum lainnya. Sehingga bisa kelihatan, oh ini area mana yang mau kita intervensi terlebih dahulu. Gitu. Dan caranya sangat banyak, sangat beragam. Itu mungkin teman-teman sangat bisa menyesuaikan dengan banyak panduan-panduan yang bisa teman-teman googling sederhana. Karena menurut saya kalau misalnya konteksnya sangat spesifik di konteksnya ODA, itu pasti sudah banyak panduan-panduan dari lembaga-lembaga lain yang mungkin lebih kontekstual. Yang terakhir, eksekusi akhir, gimana caranya supaya eksekusinya itu sampai ke goalnya. Ini mungkin akan terjawab di materi-materi berikutnya, karena kita masih di topik pertama tentang gimana caranya menemukan ide dan turning the ideas into reality. Mungkin itu dulu Bang Riki. Bang Oli ada yang mau tambahkan? Udah sih mungkin kalau masalah si AI tadi dan apa yang bisa diimprove, mungkin kita bisa diskusi itu di akhir kali ya, karena biar lebih relevan gitu dengan topiknya. Tapi pertanyaannya bagus sekali ya, karena ini juga bakalan sering dipikirin gitu dengan adanya AI itu gimana sih kita bisa mengimprove produk kita yang udah ada atau service yang udah ada. Apakah kita harus mendengarkannya secara terang-terangan atau sekedar sebagai teman inspirasi atau gimana? Nah, itu mungkin kita bisa diskusi nanti. Tapi saya udah catat dia pertanyaannya, nanti kita bisa diskusi bareng. Sip, seperti Nyonya jelasin tadi, ini kita masih di bagian pertama loh. Mungkin udah alhamdulillah kalau udah lumayan menarik ya, saya juga sangat belajar. Mungkin Nyonya bisa lanjut lagi nih ke bagian kedua. Oke, thank you Bang Alia. Kita masuk ke bagian berikutnya. Kalau kita udah punya banyak informasi yang kita kumpulkan dari wawancara, dari observasi, dari mungkin studi literatur, baca gimana itu terjadi di daerah lain atau negara lain, kita jadi perlu fokus area mana yang mau kita dampingi gitu ya. Karena mungkin kalau kadang di kantor misalnya di Jakarta kami sering bilang kita tuh mau palu gada nggak sih? Kita lo mau gue ada nggak? Kadang ada beberapa produk kayak trying atau mencoba untuk menyelesaikan semua masalah. Which kalau mungkin jadi tujuan jangka panjang gitu ya, kalau teman-teman lihat mungkin beberapa aplikasi yang sangat besar, sudah sangat matang, mereka pasti punya berbagai layanan, punya berbagai fitur, atau berbagai usaha sosial yang sudah mencakup seluruh aspek. Tapi percayalah bahwa semuanya pasti mulai dari area yang kecil dulu, karena nggak mungkin kita dengan keterbatasan, biasanya di awal-awal tantangannya adalah kita orangnya terbatas, resources-nya terbatas, sumber daya orang, modal, waktu gitu ya, karena mungkin kita jadinya baru apapun yang kita bangun masih jadi part time job misalnya, karena masih punya ada dapur yang harus diusahakan, sehingga mungkin ini jadi after office activity misalnya gitu, sehingga kita memang perlu focusing, perlu scooping, bahasa kerennya lah yang sering digunakan, karena nggak mungkin kita langsung mencapai semua hal. Dan mendefinisikan area yang ingin kita fokuskan membantu kita juga untuk memperdalam informasi ke area yang lebih spesifik. Misal kalau contoh tadi dari Bang Riki tentang mendampingi orang dengan HIV dan AIDS, mungkin jangan-jangan pendampingan mereka ketika berada di konteks sosial, mereka berada di sekolah, di kampus dan sebagainya, akan berbeda dengan ketika kita mau melakukan pendampingan untuk orang-orang yang pertama kali atau mungkin jadi populasi yang sangat rentan terjangkit HIV/AIDS dan akhirnya perlu melakukan testing. Intervensi yang akan sangat berbeda gitu. Dan itu mungkin juga teman-teman bisa bisa apa namanya refleksi ke produk atau rancangan proyek masing-masing gitu ya. Saya tuh sebenarnya mau fokus kemana sih gitu. Karena seringkali kayak oke, saya misalnya dulu ketika kami di Kemdikdas mengembangkan rapor pendidikan, mungkin kalau teman-teman sebagai pendidik itu bisa udah sangat dalam gitu. Tapi dulu kita berangkat dengan pertanyaan sederhana. Gimana caranya sekolah bisa tahu kondisi sekolahnya dengan lebih baik? Titik. Baru tuh kita oke, itu berarti jadi fokus awal kita ya buat tahu sekolah tuh perilakunya gimana. Maka kita jadi waktu itu kami jadi mendefinisikan sekolah yang kita maksud tuh siapa? Kepala sekolah kah, guru kah, operator kah misalnya gitu, karena di beberapa sekolah punya operator gitu. Dan apa sih yang membuat kenapa harus guru, kenapa harus kepala sekolah misalnya kalau di case saya dulu. Itu membantu saya buat oke, jadi kita banyakin ngobrolnya sama kepala sekolah ya, bukan sama murid misalnya. Karena yang mau kita intervensi adalah kepala sekolah. Dan membantu juga, oke, kita perlu ngobrol sama semua tipe kepala sekolah kah? Berarti sangat banyak kepala sekolah TK sampai kepala sekolah SMA misalnya, itu sangat banyak ragamnya. Kira-kira kepala sekolah di Indonesia Barat, Tengah, Timur beda nggak ya perspektifnya? Kira-kira kepala sekolah dari sekolah negeri swasta beda nggak ya gitu. Nah,
memfokuskan ini juga membantu teman-teman untuk mencari gambaran sebenarnya apa sih namanya populasi apa yang perlu dijangkau. Maka tentu kalau dulu sempat mungkin dapat mata kuliah penelitian, maka sampling yang mau diambil tuh yang sebelah mana gitu. Karena memvalidasi kebutuhan dari user ini jadi sangat penting buat kita dapat gambaran. Oke, jadi saya perlu ngembangin yang mana dulu, yang wajib ada, baru yang kemudian kalau yang wajib ini sudah tercover dengan cukup baik, baru kita lanjut ke oke, fitur tambahan berikutnya apa, fitur berikutnya apa gitu. Itu mungkin gambarannya. Itu buat yang saat ini boleh ke berikutnya. Nah, em, sebenarnya kalau misalnya kita googling gitu ya, sangat banyak cara yang bisa teman-teman gunakan buat mendefinisikan mana sih yang paling jadi urgensi gitu. Mungkin ini bawahnya nanti mungkin boleh tambahin juga, tapi biasanya kita kalau kebetulan karena konteks saya dari kebijakan ke produk gitu ya. Yang setelah merenung gitu ya, setelah 7 tahun lah ngerjain produk yang kurang lebih sama, sebenarnya di seluruh bentuk intervensi yang bentuknya sosial, selalu ada komponen ini tuh status quo-nya gimana, sekarang tuh gimana, dan kita mau membawa mereka seperti apa gitu. Maka oke kita mendefinisikan dulu masalahnya tuh seperti apa, valid nggak sih? Misalnya bisa jadi gini, kalau menurut saya buat saya nih yang oke saya baca lah ngobrol sama orang, oke, saya jadi dapat ide bahwa kayaknya kita perlu bikin platform yang bisa digunakan oleh kepala sekolah buat tahu kondisi sekolahnya. Itu menurut saya, itu hipotesis saya. Tapi ketika saya ngobrol sama kepala sekolah, menurut mereka, nggak perlu, Bu. Kami tuh udah tahu. Oh, masalahnya bukan nggak tahu datanya. Bukan nggak tahu kondisi sekolahnya, tapi nggak tahu caranya gimana. Maka akan sangat berbeda kan. Bisa jadi kalau yang pertama solusinya adalah yaudah saya bikin Excel isinya data sekolah, saya kasih ke semua sekolah. Tapi kalau yang kedua, bisa jadi karena yang mereka butuhkan adalah cara manfaatkannya, yang saya kasih adalah daftar pertanyaan yang bisa didiskusikan bersama oleh kepala sekolah dan guru. Kalau misalnya gurunya nggak terlalu happy ngajar di sekolah, maka apa aja yang perlu diobrolin, maka apa aja perbaikan yang bisa dilakukan gitu. Nah, ragam-ragam itu yang sangat perlu didalami gitu ya. Dan memang memfokuskan kemudian produk teman-teman mau ke arah mana, itu tentu nggak bisa tidak pakai data. Nggak bisa kayaknya feelingnya sih bisa deh pakai ini. Karena seringkali feeling kita tuh bisa jadi meleset. Kita punya sangat bias yang bias tuh sangat natural, sangat human gitu ya buat kita punya bias. Buat saya mungkin kan udah lama karena saya latar belakangnya psikologi misalnya, saya mungkin akan bias pada menurut saya perilaku manusia tuh nggak kayak gitu deh. Tapi mungkin buat perspektif lain misalnya buat teman-teman yang dari bidang ilmu lain, enggak kok itu memang seperti itu. Nah, biasanya cara yang paling gampang untuk menihilkan bias adalah memang lewat mempelajari data-datanya, baik data kuantitatif atau data kualitatif yang teman-teman dapatkan dari interview, dari observasi gitu. Bang Oya ada yang mau ditambahkan buat yang ini? Boleh. Jadi mungkin tadi beneran dari perspektif policy ya, tapi mungkin mau sharing sedikit tentang perspektif dari produk gitu. Mungkin saya mau ngasih contoh yang sebenarnya terjadi nih. Misalkan apa ya? Oh, misalkan di Gojek nih. eh, Kan kalau kalian tahu Gojek banyak produknya nih. Salah satunya di GoFood. Nah, misalkan problem yang biasa didefinisiin sebagai orang yang misal kita mau bikin sebuah produk kayak Gojek itu di GoFood adalah eh, user itu bingung mau makan apa. Nah, gitu. Misalnya itu konsepnya. Tapi dengan menjelaskan kalau user itu bingung mau makan apa itu sangat abstrak gitu. Jadi itu sebenarnya bukan sebuah problem gitu. Nah, makanya kenapa dengan kita itu harus ngulik lagi di dalam apa sih yang membuat mereka itu bingung mau makan apa gitu. Misalkan kan beda nih setiap user group atau tiap orang-orang beda. Ada yang mungkin bingung mau pesan apa karena di lokasi tertentu kah, atau karena faktor dari keluarganya kah, atau faktor dari cuaca dan lain-lain. Nah, setelah itu kita deeper lagi. Misalkan kayak dengan kita ubah yang dari awalnya eh, problemnya itu adalah user bingung mau makan apa atau user bingung mau pesan apa menjadi mungkin spesifik di keluarga gitu. Keluarga bingung mau makan apa karena anaknya ada alergi di bagian tertentu. Oke, berarti nah ini satu problem. Nah, terus kita juga bisa lihat seberapa besar sih problem ini yang terjadi. Ini juga penting karena problem itu banyak sekali ya, tapi kadang kita juga harus melihat
apa faktor apa atau bagian mana yang paling relevan dengan produk kita sendiri gitu. Misalkan kayak tadi yang kita beneran fokus ke keluarga yang mungkin ada keluarganya itu ada beberapa alergi. Nah, seberapa besar sih anak-anak keluarga yang punya alergi itu? Atau mungkin kalau misalkan dari perspektif di luar negeri nih, ternyata bukan masalah alergi yang jadi concern, tapi lebih masalah ke kayak halal atau non halalnya gitu. Ternyata dengan kita melakukan riset yang kayak tadi Nyanyi jelasin, kita bisa tahu ternyata beberapa segmen user kita itu concern terhadap makanan halal yang tidak tersedia di aplikasi tersebut sehingga mereka tidak membeli makanannya sehingga mereka bingung mau pesan apa gitu. Nah, terus kita bisa deeper lagi dengan dalam lagi ternyata apa sih yang sebuah masalah terbesarnya dari konsep itu. Ternyata setelah kita cari lebih dalam lagi, problem terbesarnya adalah nggak banyak restoran yang bisa menyediakan makanan halal gitu, misalkan contohnya gitu. Jadi sehingga pilihannya juga sedikit dan seterusnya. Jadi kita itu harus selalu melihat dari apa ya, istilahnya ada fifth wise ya kali ya, salah satu exercise ini atau dengan kata lain kita melihat root cause dari sebuah problem karena kadang dari awal yang tadi mungkin saya kasih contoh user bingung mau pesan apa tapi setelah kita analisa lebih dalam dengan beberapa kali iterasi atau dengan melihat dari first principle problemnya itu kita bisa tahu kalau ternyata itulah problem terbesarnya. Dan juga harus dilihat dari yang kayak tadi, kita harus kombinasi beberapa data dari kualitatif dan kuantitatif sehingga kita bisa tahu problem yang mana nih yang benar-benar harus diprioritaskan untuk dibenerin gitu. Karena sejujurnya mau dimanapun, mau produk apapun, masalah itu selalu ada. Tapi yang paling penting masalah apa yang harus kita fokuskan atau kita kerjakan saat ini. Mungkin itu sih tambahan dari saya. Sip, terima kasih Bang Olia. Dan kayak kalau teman-teman perhatiin tadi ada salah satu kalimat yang mungkin dulu ketika zaman-zaman startup booming gitu Indonesia 2016 sampai 2019 ada satu hal yang mungkin kita dulu nggak punya keleluasaan buat pakai AI buat nyari idenya. Kenapa sebagai anak psikologi mungkin aku akan stick to tetap perlu ada satu area di mana teman-teman mendefinisikan sendiri lalu minta AI buat mempertajam. Kenapa? Karena terutama ketika teman-teman jadi founder, teman-teman harus sangat 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 percaya pada idenya. Teman-teman akan jadi orang yang akan mendefend ide ini kalau misalnya ada investor mau pitching, teman-teman harus pitching ke investor. Yang paling harus bisa mendefend tuh teman-teman. Kalau teman-teman ternyata ide ini atau produk ini atau sebuah intervensi ini tidak berangkat dari kekhawatiran teman-teman atau observasi yang sangat mendalam, seringkali jadi sangat patah gitu. Jadi kayak ini mah idenya nggak valid karena kamu bahkan nggak tahu kenapa ini sangat-sangat penting gitu. Jadi tetap menurutku kayak Bang Olia cerita tadi gitu ya. Kenapa orang bisa sangat mendalami kenapa fitur buat apa checking alergis di makanan misalnya atau checkin makanan ini buat keluarga atau enggak atau kalau mungkin buka di GoFood misalnya atau di GrabFood tuh pasti udah ada kategori-kategorinya karena ada orang-orang yang sangat percaya orang harus lebih mudah pesan makanan. Maka banyak tuh turunan-turunan yang bisa di breakdown dari sana gitu. Jadi menurutku terobsesi sama idenya, terutama ketika teman-teman jadi founder, itu jadi salah satu karakteristik yang membuat teman-teman akan jadi founder yang sangat baik atau enggak gitu. Dan kalau teman-teman ingat bukunya Simon Sinek yang dia ngeluarin Start With Why, karena emang sering kali buat founder kayak Bang Aulia bilang tadi, menemukan why teman-teman kenapa ini jadi isu yang sangat urgent, kenapa ini jadi sangat penting buat dibahas, itu jadi salah satu komponen penting untuk kemudian memikirkan intervensinya akan bentuknya seperti apa, akan bikin program atau akan bikin aplikasi apa, itu jadi technical tools untuk mendukung teman-teman sampai ke why-nya teman-teman sendiri. Itu bagian dari DeFi. Berikutnya. Jadi kalau memang kadang dulu fase-fase product development kita sering bilang ini tuh kayak ini ya, kayak refleksi hidup memang. Apa menurut kita penting, apa yang nggak penting, penting buat siapa, kita mau mengasih dampak apa gitu. Nah, karena teman-teman sudah melalui fase ini, ketika kemarin mungkin mengisi Google Form untuk bisnis model Canvas, boleh nggak dielaborasi? Atau mungkin kalau ada yang mau on mic gitu ya, kalau ada satu masalah yang penting banget buat diselesaikan, teman-teman mau menyelesaikan masalah apa dari observasi teman-teman terhadap lingkungan?
Ya mungkin juga mau nambahin di sini, kalau dilihat dari pertanyaannya juga menarik ya. Jika hanya satu masalah, karena kenapa satu, kenapa nggak dua, kenapa nggak tiga? Karena memang sebagai founder, apalagi di bagian di early phase atau di proses awal ini, beneran kita harus make the problem sharp gitu. Jadi beneran fokus ke situ, cari problem yang terbesar gitu. Nah, makanya kenapa penting sekali, makanya dengan ini kita harus ngerefleksi diri gitu. Gimana caranya, dan kalian juga pasti bakal ngelakuin ini juga sama mentor-mentor lain. Berharap kalau bisa tanyain, minta bantuin nih, gimana sih bisa menentukan masalah-masalah yang paling penting gitu. Dan tapi kalau misalkan ada yang mau sharing, silahkan, kita bisa diskusi bareng juga sekarang. Yuk teman-teman, langsung on mic. Boleh nih. Kalau nggak ada peserta yang on mic, MC-nya nih Ada yang pilih nanti gue nanya. ada Muhammad tadi kayaknya unmute. Halo, halo. Ya, Ah, kan. yuk. Terdengar, Bu? Terdengar. Masuk Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya ini Muhammad Nj. Hmm. Saya biasa dipanggil Muhammad. Saya ini mengajukan kemarin itu submit tentang ide masalah tambak udang. Jadi kan kebanyakan orang di Aceh ini sering gagal dalam proses tambak udang. Hmm. Jadi saya punya solusi. Hmm. Salah satu yaitu dengan cara monitoring secara online. Artinya nanti ada sensor yang kita taruh di dalam tambak yang memberitahu kita bahwa ini pH airnya sudah naik gitu. Dan mungkin nanti ada sensor sekitar 4 sensor yang kita pakai. Cuman karena kan saya ini istilahnya kurang ilmu, bukan kurang ilmu terhadap peralatannya, tapi kurang ilmu dalam segi marketing gitu, ataupun hal-hal masalah yang perlu diselesaikan. Mm. Jadi sebenarnya saya ini ingin bertanya mm, tentang masalah observasi itu sebenarnya. Kira-kira menurut Ibu itu eh, untuk ide yang telah saya submit itu obser- observasi apa yang paling penting? Sehingga saya mungkin nanti bisa observasi sehingga saya dapat memperoleh data kira-kira apa yang dibutuhkan, bagaimana cara melakukannya gitu. Jadi saya lebih ke observasinya itu yang tidak tahu gitu. Sekian, terima kasih atas jawabannya. Siap. Terima kasih Pak Muhammad. Pak Muhammad atau Bang Muhammad boleh. Em, Bang Muhammad berarti kan ini kan konteksnya tambak udang ya. Menurutku sangat menarik karena paling tidak ada kebaruan yang didorong di sana bahwa seringkali gagal seperti Bang Muhammad sampaikan tadi karena ternyata seringkali nggak tahu nih airnya sudah terlalu asam karena terlalu banyak sisa pakan di dasarnya atau mungkin ada penyakit di airnya dan sebagainya gitu ya. Em, Menurutku kalau misalnya pertanyaannya observasi ke siapa, paling tidak ada beberapa area yang bisa diekspor. Pertama, kalau misalnya nanti kita akan menjualnya bentuknya jasa, maka kita perlu memastikan bahwa akan ada yang mau pakai jasanya. Maka misalnya konteksnya akan ke petani, sebutannya apa? Petani udang, peternak udang tambak misalnya. Apakah sekarang dia melakukannya gimana? Jadi kita berharapnya kalau sekarang dia kondisinya di kotak A, terus nanti kita memperkenalkan dia dengan suatu teknologi baru dengan monitoring secara online tambak udangnya menggunakan beberapa sensor. Apakah dia mau pakai teknologi ini untuk kemudian jadi lebih baik? Kan alur berpikir dasarnya gitu ya. Maka menurutku sangat banyak yang bisa diobservasi. Satu, misalnya observasi ke tambak-tambak udang tradisional. Mereka sekarang gimana sih melakukan pengelolaan udangnya? Atau bisa juga melakukan observasi kepada tambak-tambak udang yang sudah menggunakan sensor atau menggunakan teknologi dalam bentuk apapun supaya dapat gambaran, oh sekarang tuh kondisinya sudah agak lebih maju ke arah mana. Hal lain yang juga menurutku penting ketika berhubungan sama peternakan pertanian gitu ya adalah usia peternak petaninya.
Karena gimana pun pasti ada hambatan-hambatan karena usia misalnya. Misalnya kalau mungkin peternaknya sudah umurnya 60 tahunan, mungkin akan lebih sulit atau mungkin perlu dipasarkan dengan cara berbeda untuk mendorong mereka mau menggunakan teknologi-teknologi baru gitu. Dan tentu perlu ngobrol sama mereka apakah ketika kita bilang bahwa ketika misalnya tadi Bang Muhammad menyampaikan banyak peternakan udang gagal karena banyak udangnya yang mati gitu karena kondisi tambaknya tidak tervalidasi. Apakah itu sudah dasar masalahnya atau sebenarnya ada masalah lain misalnya dulu tuh mereka bisa memonitor kondisi tambaknya tapi sekarang nggak cukup banyak pekerja sehingga mereka butuh bantuan teknologi maka solusi yang ditawarkan kan jadi valid gitu itu mungkin yang bisa jadi beberapa catatan sih Bang Muhammad tentang apa saja yang bisa diobservasi di konteks teknologi untuk tambak udang. Bang Aulia ada tambahan? Oke. Menarik sekali ya pertanyaannya. Tapi saya melihat sebenarnya gini, tadi pas mendefinisi solusinya, gitu, solusi dengan monitoring secara online itu sebenarnya banyak hal yang bisa kita mulai dari situ. Yang pertama, memonitoring. Pas monitoring itu apa sih yang mau dimonitor? Tadi kan Nyonya udah jelasin dari perspektif dari si penggunanya kah, dari si udangnya, tambaknya dan lain-lain. Dan yang kedua itu si online. Nah, ini juga penting dipelajari kalau sebenarnya eh, yang bekerja di tambak udang itu mereka ada internet nggak sih gitu? Mereka mereka paham nggak sih? Mereka menggunakan teknologi nggak sih? Mereka menggunakan HP nggak sih gitu? Karena apapun misalnya kita langsung kayak bikin ini online, tapi kalau misalnya nggak ada yang bisa buka, ya sama aja kan nggak bisa dipakai gitu. Nah makanya kenapa kita mulai yang kayak tadi kita ngasih mulai dulu masuk ke dalamnya apa sih yang benar-benar masalah terbesarnya. Oh ternyata mungkin masalah terbesarnya itu lebih ke pemahaman contoh ya misalnya kayak asam di pH balance di airnya sendiri misalkan. Nah terus mungkin solusinya bukan sekedar online monitoring, tapi mungkin sekedar buku gitu bahkan. Mungkin dengan sekedar Bang Muhammad mungkin dengan membuat sebuah buku, ngasih beberapa atau bahkan sekedar poster untuk ngasih itu, dan di mana poster itu bisa nanti dibikin dengan tools-tools yang lain itu jadi bisa sebuah solusi gitu. Jadi menurut saya solusi itu bisa jadi sebuah asumsi sekarang di awal, tapi bisa dilihat lagi sih sebenarnya benar-benar apa sih yang membuat kendala dalam memonitoring itu sendiri? Apakah dalam kekurangan, apakah si yang bekerja di tambak ini kekurangan ilmunya atau di beneran di bagian yang lain gitu. Nah, nanti dari situ baru kita bisa mikirin solusinya apa gitu. Apakah beneran di online kah atau di bagian yang lain atau bahkan sekedar buku, poster itu juga bisa gitu karena ujung-ujungnya kita mencoba mencari solusi yang akan digunakan gitu, bukan sekedar solusi yang pada akhirnya nggak ada yang pakai gitu. Mungkin itu sih sekedar tambahan dari saya. Oke, kalau gitu kita lanjut lagi ya ke bagian develop. Mungkin tadi kita udah mulai tahu nih di bagian awal kalau riset itu penting, penting sekali bahkan riset itu nggak sekedar ngeriset kali. Jadi benar-benar bisa lebih detail, lebih spesifik yang kayak tadi hanya jelasin. Dan juga kita harus memastikan kalau problem yang kita kerjakan itu beneran sesuai dengan masalah yang paling besar gitu. Nah, di sini kita mau ngomongin sedikit tentang apa yang kita harus lakukan setelah itu. Nah, di sini saya mau ngejelasin tentang prototyping atau membuat solusi dengan cepat. Kenapa? Karena eh, yang kayak tadi kita jelasin, kalau sebenarnya banyak hal-hal yang mau kita lakukan, gitu. Mau bikin online kah, mau bikin buku, atau mau bikin misalkan sekedar aplikasi HP gitu. Nah, benar-benar ketika kita mikirin solusi itu nggak pernah ada hambatan ya, apalagi dengan adanya kayak AI kayak sekarang. Tapi tetap nggak cuma sekedar mendefinisikan problem yang paling penting, kita juga harus tahu, harus bisa mendefinisikan hal apa yang kita harus fokuskan sekarang gitu. Karena kadang kita mulai ngerjain banyak hal, tapi pada akhirnya hasilnya sedikit gitu. Nah, ini juga ada sering kita gunakan kayak 80-20 rules. Jadi kadang ada beberapa yang kita ngerjain itu cuma 20%, tapi impact-nya itu bisa sampai 80% gitu. Nah, kadang ada juga yang kita
bikinnya banyak nih, prosesnya lama dan lain, tapi hasilnya sedikit. Nah, kita di sini benar-benar harus mencari um, effort apa yang bakalan bisa menghasilkan 80%. Misalkan kayak tadi contoh di tambak udang. Setelah melakukan riset, misalkan contohnya di beneran di bagian PH apa sih di bagian kalau apa yang bekerja di tambak udang tidak mengerti cara memonitoring tambak gitu. Nah, setelah lebih dalam lagi, ternyata masalah mereka adalah mereka tahu ada sensor, tapi mereka nggak bisa beli itu. Nah, mungkin mereka bingung gimana cara belinya, mereka nggak tahu cara penggunaannya. Mungkin solusinya itu bukan membuat monitoring system gitu. Mungkin solusinya di sini adalah menjual alat-alat sensor tersebut dan juga mengajarkan kepada tambak-tambak udang untuk menggunakannya. Mungkin itu solusinya gitu. Tapi kan eh, tetap lagi kita nggak tahu yang mana yang benar sama yang salah di sini. Makanya kenapa kita harus ada prototyping atau kita ngetes ide-ide kita itu sendiri sehingga bisa langsung mendapatkan feedback gitu langsung dari si usernya. Nah, itu contoh tambak. Mungkin kalau sekarang yang kita dijelasin mungkin hari pertama kalian juga sempat dijelasin tentang Google AI Studio. Nah, dan tools-tools yang lain Figma. Dan ini sering jadi apa ya? uh, perspektif orang kalau ketika ngomongin prototyping itu selalu hubungannya dengan AI kah atau Figma dan lain. Padahal prototyping itu banyak hal gitu. Bahkan anggap aja itu sebuah cara kita untuk memvalidasi ide kita yang dimana itu sangat abstrak menjadi sebuah hal yang konkret atau yang bisa dilihat. Misalnya kayak tadi yang ditambak, itu mungkin prototypingnya bukan si online tadi, atau mungkin setelah kita tahu ternyata prototypingnya adalah jualan alat sensor gitu. Nah, itu juga bisa gitu. Jualan alat sensornya di mana? Ya mungkin aja bisa di WhatsApp kah atau di lain-lain gitu. Dan kalau misalnya kayak tadi di contoh yang lain di Gojek tadi atau di online food delivery atau delivery pesan makanan, mungkin ya itu bisa pakai Figma karena usernya atau penggunanya kan pakai si aplikasi kan untuk memesan makanan gitu. Atau bisa bahkan lebih ngasih kayak tools-tools yang lain gitu. Misalnya kayak Google Form. Nah, mungkin saya mau ngasih contoh dan juga sambil nanya ke teman-teman sekalian. Kita kasih satu contoh nih. Anggap saya sebuah founder untuk eh, mencari masalah kalau banyak mahasiswa di Aceh, mahasiswa perempuan, kesulitan menemukan kos-kosan yang benar-benar sesuai syariah atau yang benar-benar aman bagi mereka. Terus saya mikir, gimana nih solusinya? Kira-kira prototypingnya kayak gimana nih? Ada yang mau sharing nggak? Kira-kira. Jadi nggak ada yang salah, nggak ada yang benar. Tenang aja. Kepikiran kira-kira prototype gimana? Mungkin bisa di-share juga di chat kalau mau. Oke, mungkin masih malu-malu ya. Ya udah saya lanjut aja dulu yang pertama ini. Oke, mungkin kalian kepikiran kalau oke solusinya gitu prototypingnya saya buka Google AI Studio, saya tulis saya mungkin bla 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 saya mau bikin list mau bikin website kos-kosan muslimah Aceh terbaik.com misalnya gitu. Saya bikin AI-nya lah, tulis semuanya, prompt-nya dan lain. Tapi sebenarnya fundamentalnya itu eh, prototyping itu nggak harus kayak gitu. Prototyping itu bisa beneran sekedar hal-hal yang basic. Misalkan kalau dilihat dari case ini, yang beneran yang harus dilakukan sebenarnya, yang pertama yang harus dilakukan sebenarnya adalah melis dulu seberapa banyak sih kos-kosan yang beneran ada, yang benar-benar ramah lingkungan. Dan kita juga harus tahu sebenarnya definisi ramah atau benar-benar muslimah itu kayak gimana gitu. Nah, mungkin bisa dimulai dari list dulu situ, misalnya kayak di Banda Aceh, kita di daerah Darussalam gitu. Kita cari dulu nih, ada mana aja nih si kos-kosannya itu ada. Karena misalkan nih, kalau kalian langsung bikin di Google AI Studio atau Lovable atau Replit dan lain-lain, kalian bikin website keren tapi isinya nggak ada, itu sama aja gitu. Kalian bikin website kayak beneran
mau ada tampilan kayak gimana Kak, tapi yang dicari itu kan bukan website keren atau enggaknya gitu, tapi informasi di dalamnya gitu. List dari si kos-kosannya itu. Kenapa kos-kosannya itu beneran em, sesuai dengan syariah dan lain-lain. Misalnya kayak gitu. Nah, yang kedua baru kita mulai mikirin nih prototype yang tadi. Nah, kadang kita mikirin prototype itu selalu bikin website kah, landing page kah, atau bikin online kah. Sebenarnya banyak prototyping itu bisa dibikin lebih mudah lagi. Misalkan kalian cuma sekedar bikin Facebook group gitu. Terus di situ kalian bisa tulis apa ini kos-kosan murah nih, ayo kos-kosan ramah perempuan di sini yo listnya gitu. Nah, terus kita lihat seberapa sering orang buka si grup Facebook itu. Atau kita juga bisa bikin akun Instagram gitu. Eh, dengan cara kayak gitu itu sebenarnya malah jadi kita kan nggak perlu bayar gitu karena udah ada Facebook group, udah ada Instagram. Kita di Instagram akunnya kita bisa bikin ini list-list apa kos-kosan yang sangat ramah perempuan. Nah, ini benar-benar contoh nyatanya banyak sih. Misalnya kayak di Flip itu yang tempat transfer transfer uang, transfer apa biaya dari bank A ke bank B. Mereka memulai itu bukan dari aplikasi, tapi mereka memulai itu dari Google Form gitu. Jadi orang kalau mau transfer pakai Google Form, terus mereka yang transfer manual. Nah, itu sekedar itu juga bisa bikin prototype. Nah, jadi ada beberapa hal yang contoh yang lain kayak di Aceh apa Mita Rumoh kalau nggak salah itu kan juga mereka nggak ada website kan, mereka cuma bikin Instagram atau mungkin sekarang udah ada websitenya atau lain-lain dan itu berhasil gitu. Nah, banyak hal-hal yang mungkin ini yang perspektif yang sering kita eh, kadang terfokus gitu. Kalau prototyping itu hanya sekedar digital atau yang benar-benar kita bikin dari nol. Jadi prototyping itu bisa dari manapun. Nah, ini contoh satu yang dimana contoh digital kali ya. Nah, saya mau ngasih contoh yang kedua. Ini mungkin produk yang fisik gitu. Jadi misalkan kayak gini orang Aceh, mungkin kita tahu semua kalau sirup cap patung atau sirup kurnia ini lumayan terkenal ya. Tapi bayangin nih, kalau saya mau mau minum ini, saya lagi di jalan atau di mana, saya kan harus bikin banyak nih. Pertama saya harus cari airnya dulu, ada sirupnya, ambil gelas, harus diminum dan lain-lain. Dan prosesnya sangat panjang gitu. Mungkin ini jadi sebuah asumsi saya gitu. Kenapa nggak sih kalau bisa nggak sih kita bikin hal yang lebih memudahkan orang untuk minum sirup kurnia gitu. Dan saya juga bisa tahu, oh ternyata kalau lihat anak-anak atau orang-orang di Aceh suka minum teh gelas gitu. Padahal kan ini teh gitu. Kenapa sangat mudah? Nah, mungkin dari sini kita juga kepikiran gimana sih kita bisa membuat ide kalau eh, si sirup kurnia ini bisa diminum kapan aja dan di mana saja. Ini contoh aja ya. Nah, mungkin dari contohnya itu eh, kita kepikiran kalau eh, caranya adalah cari hal yang paling mudah dari situ. Yaitu yang pertama ya kita beli botol atau plastik apa gelas plastik terus kita bikin aja nih kayak kayak jualan buka puasa tapi bedanya apa kita tutup gitu dengan kemasan. Mungkin dengan simple aja gitu kayak dibikin logonya kah dan apa-apa. Terus dari situ kita coba jual nih. Misalkan jualnya ke target kita mungkin bukan anak kecil tapi mungkin ke bapak-bapak yang bekerja eh, di apa yang pembangunan gitu sesuatu mereka mungkin kehausan yang siang hari nah dari situ kita jual aja nih si air dalam gelas ini gelas plastik ini ke eh, ke ke daerah tertentu misal kayak di tempat tadi tempat yang pembangunan misalkan nah dari sini kita bisa lihat sebenarnya mereka beli nggak sih atau gimana gimana dan ternyata oh menarik ternyata banyak yang beli gitu. Nah, dari sini mungkin suatu saat kita bisa aja bikin brand sendiri. Mungkin ini contohnya sirup kurnia, tapi misalnya sirup sirup pelangi atau sirup bla bla bla, apapun lah, sirup Aceh gitu. Sirup nirah Aceh, kenapa enggak gitu. Nah, itu beneran konsep di mana yang dari awalnya kita cuma sekedar jualan air dalam plastik, gelas plastik, menjadi sebuah branding yang bisa dijual gitu. Nah, yang sebenarnya awalnya juga bisa dimulai dari sisi sirup kurnia sendiri, bahkan kita sendiri bisa membuat sirup kurnia rasa sendiri sih dengan brand sendiri begitu. Jadi kadang kita juga bisa mulai nggak sekedar dari problem apa, kita juga bisa mulai dari ide dan kita mencoba melihat apa sih problem yang ada sekarang gitu.
Nah, kira-kira dari ide-ide kalian sendiri nih yang tadi di-sharing, udah mulai kepikiran nggak sih kalau sebenarnya prototyping itu bisa banyak hal gitu, nggak cuma sekedar online, nggak sekedar cuma digital, tapi bisa bisa hal sekecil apapun gitu. Kayak tadi cuma sekedar gelas plastik itu sebenarnya prototype juga namanya. Cuman ya prototyping istilahnya kayak keren kayak bahasa Inggris, sebenarnya poinnya itu aja, gimana caranya kita bisa memvalidasi atau membuat ide kita yang dari awal sekedar abstrak atau yang kita pikirkan menjadi hal yang bisa dilihat atau yang bisa digunakan langsung. Itu sih sebenarnya konsep dari si prototyping itu sendiri. Nah, kira-kira ada yang mau ada yang mau sharing nggak? Kira-kira dari ide kalian nih, apa yang bisa kita pikirkan jadi sebuah prototype? Mungkin kalau ada yang bingung juga bisa kita diskusin bareng. Gimana menentukan prototype itu sendiri. Oke, ada masalah? Hana, lanjut. Yuk, boleh teman-teman yang mau sharing. Nah, ada nih, Bang. Ke Dina, boleh Kak langsung on mic? Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kedengaran suara saya? Ya, kedengaran. Oke. Sebelum perkenalkan, aku Dina Melani, bisa dipanggil Dina, perwakilan dari tim saya. Jadi sebelumnya ini sedikit informasi aja, ini pertama kali kami, ini satu satu tim saya ini baru pertama kali mengikuti lomba yang seperti ini. Jadi masih banyak kebingungan, masih banyak ide kami itu yang ngambang gitu. Pas Ya. awal pertama sekali memikirkan ide itu, kayak orang FOMO gitu. Kita buat ini enggak sih? Ini kita buat ini enggak sih? Masih banyak ide yang kayak, wah ini bagus nih. Tapi kayak tiba-tiba di tengah jalan, "Ih, gimana ya ngelanjutinnya gitu. Mm. Sampai akhirnya teman saya satu tim ini bilang aja, sebagai perspektif kami sebagai seorang mahasiswa tuh kayak simple aja. Gimana kalau kita bikin aplikasi nih atau enggak web itu masih ngambang sih Kak Bang, mohon nanti arahannya. Ide tuh kayak sekedar agar kita nih target itu sebenarnya mahasiswa, tapi kalau bisa digunakan oleh kayak khalayak lain kan kenapa enggak gitu. Jadi awalnya tuh kayak kami mikir, dia sebenarnya teman saya ini dia mikir gimana kalau kita buat aplikasi atau web atau prototipe apa nantinya itu yang bisa memberitahukan kita sebagai mahasiswa atau masyarakat terkait informasi harga yang ada di pasar. Nah, kalau dari sudut pandang kami itu, apalagi saya, Bang, setelah saya mendengar itu, iya juga sih, karena saya tipe yang mahasiswa yang irit, super irit. Bahkan kalau memikir ke pasar, kalau ke pasar ini minyak Hondanya cukup nggak ya buat seminggu gitu. Kalau Mm. sampai ke pasar nanti ada barang yang enggak, ada barang, tapi harganya di luar ekspektasi saya. Ataupun udah sampai ke pasar, tapi nggak ada barang yang saya pengen. Nah, gitu. Jadi kami Mm. kepikiran, gimana kalau nggak kita buat aplikasi yang bisa memberikan informasi kepada masyarakat atau mahasiswa yang akan menunjukkan, oh hari ini untuk harga tomat tuh segini, untuk harga bawang tuh segini gitu. Atau enggak, mungkin ada aplikasi lain yang bisa kayak belanja secara online itu kayak mungkin seperti eh, pasar modern ya, tapi kan kami sebagai mahasiswa yang pasar yang biasa-biasa aja gitu sebenarnya targetnya gitu, yang dekat, yang mampu diapakan oleh mahasiswa gitu. Mohon gimana Bang Kak arahannya ini untuk prototipe kami ini, apakah bisa dibuat web aja atau aplikasi atau sekedar promosi di medsos gitu. Terima kasih. Oke, mungkin aku dulu jawab, nanti Nyonya bisa nambahin. Eh, Menarik juga ya ini pertanyaannya. Mungkin saya bisa mulai mendefinisi dulu. Timnya Dina ini mau membuat sebuah aplikasi yang menginformasikan harga pasar untuk masyarakat. Nah, dari statement ini sendiri semua bisa banyak kita mulai deep lagi. Yang pertama itu mungkin kenapa sih orang mau tahu harga pasar gitu. Mungkin ini fundamentalnya. Yang sebenarnya ini fundamental yang cukup relevan kepada beberapa orang kalau kita itu price sensitive lah. Misalnya kayak kalau bisa murah kenapa enggak gitu. Kalau misalkan kenapa kita harus bayar lebih untuk hal yang lebih murah. Tapi kita kan nggak ada informasi itu. Nah, jadi kita bisa deep lagi, sebenarnya apa sih yang mau dicari di sini? Informasi apa gitu? Apakah informasinya sekedar harga kah? Atau informasinya sekedar produk gitu? Itu harus di deep lagi.
Dan juga informasinya itu mau seluas apa, barangnya mau apa, apakah sekedar barang-barang di kayak beras atau barang-barang yang misalkan kayak di jajanan snack atau dan lain-lain gitu. Misalkan risol atau gimana, apakah itu juga termasuk atau enggak gitu. Nah, itu mungkin satu, kita dalemin dulu nih problemnya apa. Nah, dan sekarang, dan juga ini penting, sebenarnya kadang ada beberapa problem yang udah ada solusinya, tapi nggak efektif gitu. Nah, mungkin juga dicari tahu selama ini orang-orang mencari informasinya itu di mana gitu. Apakah mereka mencari informasi itu atau enggak gitu. Nah, itu juga penting kalau kalau kadang ada gitu. Misalkan contohnya mereka selama ini tanya-tanya sama ibu-ibu gitu atau tanya sama lain. Atau bahkan mereka udah apa ya, melihat dari catatan sendiri misalkan. Nah, itu satu. Terus yang kedua, targetnya. Ini kan masyarakat. Masyarakat itu apa gitu? Masyarakat itu luas sekali ya. Apakah kita mau fokusin ke mahasiswa kah? Ibu-ibu kah? Atau bapak-bapak? Itu beneran beda loh. Kalau misalkan contoh ya, misalkan ibu-ibu gitu, kita bikin aplikasi. Pasti nanti di komennya, payah lah pakai, hanya pakai lu, bla 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 gitu kan, sering gitu. Bingung gitu makanya. Nah, kita harus mikirin lagi sebenarnya target user kita itu siapa gitu. Jangan sekedar menjelaskan masyarakat, apalagi dalam proses tahap ini gitu. Jadi dari statement itu sendiri, itu memudahkan kita nanti untuk mendefinisi idenya kayak gimana gitu. Mungkin itu dulu sih untuk yang eh, sebelum kita melanjut ke prototypingnya. Nanti pas prototyping, ketika kalian sudah bisa jawab pertanyaan-pertanyaan tadi, itu malah lebih mudah. Saya kasih contoh kayak tadi, misalkan kita udah tahu kalau ternyata yang difokusin itu ibu-ibu gitu. Nah, ibu-ibu karena apa ibu-ibu? Bisa tanya lagi kan? Karena ibu-ibu yang sering belanja gitu. Atau misalkan contoh lain kenapa mahasiswa yang mungkin lagi merantau. Mereka punya kendala kalau ya mereka tiap bulan itu ada uang yang segini yang bisa dibelanjakan. Nah, terus nanti dari situ ternyata solusinya bisa aja kayak tadi, bisa sekedar bikin grup atau bikin aplikasi atau pakai AI dan lain-lain, tapi ya balik lagi ke siapa yang mau kita targetin dan apa yang mau kita lakukan gitu. Benar-benar dikerucutin di situ dulu, baru nanti bisa diskusi. Mungkin Janya mau tambahin di sini? Dan makasih Bang Alia. Mungkin akan balik ke poin tadi bahwa kalian jadi orang yang paling terobsesi sama masalahnya akan membantu kalian buat paling ngerti orang yang paling terdampak oleh masalah ini sebenarnya butuh apa. Maka kalau orang ini udah tahu, kalian udah tahu, misalnya kayak tadi Dina sangat concern orang jadi tahu harga, dan Bang Alia tadi udah point out juga siapa yang paling butuh harga, maka jangan-jangan itu sangat ngaruh gitu ke kemudian ini informasi akan seperti apa gitu. Em, Sebagai contoh misalnya kalau di Jakarta yang paling perlu tahu harga di pasar apa berapa itu mungkin bukan pembeli eceran kayak saya yang beli cabai cuma 10.000 misalnya atau 1 ons misalnya, tapi yang paling perlu tahu adalah orang-orang yang membeli dalam jumlah cukup besar tapi tidak terlalu besar, karena kalau terlalu besar mereka akan ke pasar induk gitu. Nah, distribusi harga ini jadi sangat krusial, tapi buat siapa gitu. Makanya lagi-lagi saya akan balik ke poin tadi bahwa jadi founder berarti jadi orang yang paling terobsesi sama masalahnya dan paling ngerti ini jadi masalah buat siapa dan obatnya apa. Itu aja. Ya, betul. Dan obatnya banyak, dan obatnya itu bisa apapun, makanya kenapa kita testing. Nanti kalau misalnya udah tahu problemnya, kalian cobain aja nih satu-satu. Misalnya kayak bikin akun Instagram, apapun lah gitu. Misalnya namanya apa, terus nanti kalian terus kalian share nih linknya gitu ke mahasiswa atau yang kalian udah tahu, misalnya kayak ibu-ibu gitu, atau bahkan ini yang punya restoran gitu. Itu bisa aja kan. Eh, Terus nanti lihat gitu, gimana sih mereka pakai ini dan lain-lain. Dan atau mungkin pakai AI, karena AI mudah juga bikin, silakan. Karena kalau dulu sih kayak 5 tahun lalu kan susah nih bikin develop apps. Jadi kalau sekarang ya tinggal nge-prompt, tulis, langsung bisa. Tapi itu yang paling penting, jangan FOMO. FOMO itu eh, bagus ketika FOMO itu adalah problem yang di FOMO, bukan solutionnya gitu. Jadi kayak beneran kayak tadinya jelasin kayak you have to be a very passionate about the problems, not the solutions. Jadi ketika ngomongin ini pun jangan kayak langsung mention aplikasi-aplikasi, itu nggak masalah. Karena kita juga sama-sama belajar di sini. Tapi yang paling penting adalah si problemnya itu sendiri. Dan ini beneran masih abstrak, pasti kalian nanti bisa diskusi lagi setelah ini, atau bisa langsung diskusi sama mentornya, khususnya bisa langsung lebih detail lagi nih, step-step yang bisa dilakukan apa dengan case kalian. Mungkin itu.
Tidak ada lagi yang mau sharing? Atau kita lanjut ke tahap terakhir? Mungkin lanjut dulu kali ya, berhubung waktunya juga terbatas. Oke, kalian udah tahu nih, udah bikin lah, anggaplah udah bikin si prototipe-nya. Tahap yang terakhir itu deliver. Kenapa? Karena prototipe kalau disimpan aja itu nggak bakalan berguna gitu. Kayak kayak kalian bikin AI apapun lah, kelihatan keren lah gitu, terus kalian liatin setiap hari. Tapi sama aja kalau nggak ada yang pakai ya buat apa gitu. Jadi ini penting sekali. Kenapa? Karena tujuan kita bikin prototipe itu untuk mempelajari lebih cepat. Daripada kalian bikin perusahaan, misalnya kayak tadi mau bikin perusahaan informasi apa, membuat tools itu atau apapun yang memberikan informasi kepada masyarakat, kalian bikin dulu perusahaannya, kalian bikin dulu ini itu kan lama tuh. Ternyata pas di akhir nggak ada yang pakai dan akhirnya nggak efektif gitu. Nah makanya kenapa kita bikin prototipe terus kita sharing. Saya misalnya kasih contoh yang tadi si sirup ya, atau apapun lah dengan gelas plastiknya itu, kalian share. Terus orang-orang sering bilang kayak gini kan, oh enak, enak, bagus, bagus, keren, keren idenya. Apalagi pakai AI ini, gitu, pakai aplikasi ini. Kalian beli sirup terus ada QR code-nya scan loh, jangan lupa kalian bisa ini gitu. Kayak fancy words, a lot of fancy words. Tapi ini sebenarnya penting untuk dipelajari apa sih yang harus dipahami gitu. Karena kita orang Indonesia itu kita nggak enakan gitu. Ketika kita ngasih sesuatu hal, biasanya sering dibilang kalau ini bagus, ini. Nggak pernah dibilang ini jelek, ini, kecuali orang tua kita sendiri atau teman yang lebih dekat gitu. Makanya kenapa kita harus membedakan yang mana orang cuma ngasih impression untuk apa ngasih ya biasa sekedar kita senang aja, sama yang benar-benar mereka lakukan. Dan gimana caranya menentukan itu, ini yang paling penting. Ya, makanya ini saya juga jelasin kalau uh, feedback itu penting. Tapi kita harus tahu yang mana feedback yang relevan dan mana feedback yang useful gitu. Nah, yang perlu diperhatikan itu sebenarnya nggak cuma apa yang mereka lakukan, apa yang mereka bilang, tapi apa yang mereka lakukan. Jadi perilaku mereka yang dipelajari. Apa sih maksudnya ini? Contohnya ini, misalkan kayak tadi si case-nya si Dina dan teman-temannya bikin sebuah aplikasi lah misalnya kalau mau bilang, atau Instagram lah. Kita bisa lihat sebenarnya mereka kan misalnya kita share nih, dia bilang, oh ini keren nih, oh keren kali idenya gitu. Tapi kita nggak cuma sekedar menangkap itu, tapi kita melihat kayak setelah kita share, beberapa hari kemudian mereka pakai lagi nggak ya gitu. Terus mereka share lagi nggak nih konsep ini ke orang-orang lain gitu. Misalkan share ke ibu-ibu, terus ibu-ibu ini dia posting lagi nih, hai nyo, lagak hai nyo, aplikasinya gitu. Kayak harus coba nih gitu di WA grupnya gitu. Nah itu sebuah hal-hal yang sebenarnya jadi signal kita kalau sebenarnya produk kita ini berguna bagi mereka gitu. Dibandingkan bilang, oh ini bagus, 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 tapi besoknya nggak dipakai lagi. Nah itu satu. Terus yang kedua, yang juga mereka mau bayar. Misalkan kayak tadi si sirup itu, mereka udah beli nih sekali karena kita langsung, tapi beberapa hari kemudian mereka cari lagi nggak, dan mereka beli lagi nggak. Nah itu sebuah signal kalau mereka itu memang mau beli dan mereka menganggap itu sebuah problem yang sebuah solusi yang relevan terhadap problem mereka gitu. Dan juga komplain. Kadang komplain itu dianggap sebuah hal negatif. Sebenarnya komplain itu sebuah signal kalau user itu care gitu atau peduli sama produk kita. Misalnya kayak tadi si aplikasi atau website bilang kalau oh, ini bagus nih, tapi saya nggak suka sama di sini nggak ada harga di pasar Aceh gitu. Ini harganya cuma di Penayung gitu, nggak sesuai gitu. Nah itu kan komplain tuh. Nah, dari situ kita bisa pelajari, kita bikin lagi menjadi lebih relevan terhadap si usernya sendiri. Dan yang terakhir ini, yang tadi sering dibahas, semakin sering dibahas, sering diomongin, sering diposting, itu semakin keren gitu. Misalkan contoh kayak ChatGPT. Ini salah satu contoh di mana kebanyakan orang itu tahu ChatGPT dari teman-temannya atau dari sosial media kan. Nggak ada, ChatGPT itu nggak pernah bikin iklan loh di manapun dulu pas mereka booming. Kenapa? Karena mereka bikin produk yang benar-benar bagus sehingga saking bagusnya orang itu mau sharing ke yang lain. Nah itu that's actually a good example, itu contoh yang bagus. Kalau ketika produk itu bagus, orang itu secara natural bakalan sharing gitu.
karena mereka kayak oke cool ini keren terus ya udah pada make gitu. Nah, ketika kalian bisa membuat hal kayak gitu, itu secara natural juga bakalan ngebantuin. Bahkan kalian nggak perlu membayar marketing untuk itu. Jadi si user kalian sendiri yang melakukan marketing terhadap itu. Jadi istilahnya growth loop kalau dari istilah produk. Nah, ini juga konsep-konsep tadi ini contoh yang sebenarnya juga kita selalu definisikan di pekerjaan. Kalau misalkan saya sebagai di tim produk, ini istilahnya matrix yang selalu saya pahami. Jadi activation, jadi kayak si user itu ketika menggunakannya, first impression-nya kayak gimana? Apakah mereka merasakan manfaatnya langsung atau enggak? Jadi ada istilahnya aha moment untuk bisa kalau oke, nih oh keren nih langsung dipakai lagi gitu. Kayak kita pakai ChatGPT nih. Pas pertama kali ngechat, wah ini keren jawabannya gitu. Nggak sekedar random gitu. Nah kita bakal pakai terus. Nah retention tadi seberapa sering dia mereka pakai lagi, semakin sering itu semakin bagus. Tapi tergantung lagi produknya. Misalnya kayak tadi si tambak gitu, kan nggak mungkin nih apa dia bakalan misalnya beli-beli terus enggak kan? Kan tergantung seberapa maksimal dia pakai di tambaknya sendiri. Nah, tapi retentionnya apa? Mungkin lebih kayak dari sisi di penggunaan atau sharing ke teman-temannya yang lain gitu. Sehingga atau mungkin dari sisi perspektif mungkin kita ada fitur-fitur lain yang mereka bakalan pakai-pakai terus. Nah, conversion tadi bayar, mereka mau bayar, dan terakhir acquisition. Jadi makin rame atau mereka sharing ke orang-orang lain. Mungkin itu dulu di bagian ini. Eh, nah, mungkin balik lagi ke kalian. Mungkin berhubung waktunya juga udah terbatas. Ada lagi nggak sih yang kalian juga harus perhatiin nih? Perilaku-perilaku apa yang harus diperhatikan di sini? Gitu. Kayaknya ada yang mau nambahin sambil menunggu. Mungkin teman-teman ada yang mau sharing di sini. Mungkin tadi mengingatkan terakhir juga sih Bang, bahwa seringkali kan kita jadi sering terpaku gitu ya karena kita lihat oh orang kalau misalnya bikin sesuatu mereka kemudian bikin apps gitu. Percayalah bayangin kalian kalau dari sisi pengguna ada 10 masalah dalam hidup terus 10-10-nya minta pakai apps. Kasihan handphone kita dengan storage yang terbatas itu dan gitu. Dan mungkin teman-teman kadang sering merhatiin nggak sih di apps tuh ada notifikasi kamu sudah tidak pakai aplikasi ini dalam 60 hari terakhir. Nah, itu jadi salah satu krusial juga gitu. Bahwa jangan sampai intervensi yang kita buat ketika dia berbentuknya platform teknologi itu kemudian kita udah capek bikin ternyata bahkan orang nggak pakai sekalipun dalam 60 hari. Mungkin kita bisa revisit apakah keputusan untuk jadi aplikasi adalah keputusan yang tepat atau jangan-jangan perlu di scale down jadi web app aja, jadi website saja, atau bahkan di dunia atau di Indonesia yang cenderung mobile first country di mana semua orang punya handphone dulu baru kemudian mungkin punya laptop atau bahkan nggak punya laptop. Jangan-jangan memang solusinya bisa pakai grup WhatsApp aja misalnya atau kayak kayak Mister Delivery cukup serving banyak user tapi dia hanya pakai WhatsApp nggak kemudian jadi bikin aplikasi kan gitu. Atau kemarin waktu itu saya sempat ke Takengon ya pesan beca online-nya pakai WhatsApp karena definitely nggak perlu pakai aplikasi dengan scale yang mungkin belum cukup untuk scalable. Mungkin itu, Bang. Mantap. Ya, benar sekali itu. Saya juga salah satu penggunanya, walaupun saya dulu pernah kerja di GoFood, tapi saya menganggap kalau GoFood itu mahal gitu. Mahal dari sisi kita belinya, karena dia udah mahal nih. Tapi dia juga perusahaan kan. Perusahaan pada akhirnya itu nyari keuntungan. Dan ketika bikin aplikasi, kadang kita lupa kita bikin, tapi kita lupa maintain-nya. Maintain itu bayar loh, nggak sekedar gratis. Website itu harus dibayar. Nah, kalian juga harus mikirin itu gitu. Ketika bikin aplikasi, kalau aplikasi error, kalian harus nyari orang yang jago ngoding atau yang bisa ngoding. Kalau kalian bisa ngoding, bagus. Tapi ya kalian juga harus mikirin kalau apapun yang dibikin itu butuh sesuatu yang untuk dibayar. Bikin bayar server dan lain-lain, dan sehingga barang kalian itu jadi mahal gitu. Jadi kayak si Gojek kenapa mahal ya karena sejujurnya karena itu karena there's a lot of people, banyak sekali orang di tim itu, dan mereka juga udah membakar banyak uang sehingga mereka harus cari gimana caranya revenue mereka itu sebesar mungkin sehingga mereka menyenangkan investor dan ya itu eh, membuat bisnisnya jadi lebih sehat. Mungkin itu juga fundamental dari bisnis. Oke, gitu aja. Kita udah diskusi mengenai ini semuanya, nggak perlu kita detail lagi. Nah, apa nih yang selanjutnya yang paling penting dilakukan? Itu adalah selalu iterasi. Apa sih iterasi? Jadi, walaupun kalian udah di akhirnya udah bikin prototipe, terus udah di-share ke orang, itu bukan berarti udah selesai. Karena konsep dari design thinking itu sendiri adalah itu
terus dilakukan gitu. Nggak pernah berhenti sampai akhirnya kita memberikan suatu solusi yang benar-benar relevan terhadap problem itu sendiri. Dan kerangka berpikir ini atau si design thinking ini bukan hal yang tiba-tiba kita bisa gitu. Ini beneran skill yang bisa dipelajari. Saya sendiri belajar ini, Nyanyi juga bakal pasti belajar di sini. Kita sama-sama belajar. Mungkin dulu pas sekolah saya nggak pernah diajarin ini, tapi kita belajar learning by doing. Kita juga belajar dari buku, kita belajar dari internet, dan kalian juga harus kayak gitu. Kalian harus lebih proaktif gitu. Mungkin ini hari ini benar-benar sekedar dari cover. Kita di sini saya dan Nyanyi itu nggak mikir kalau ini harus lebih detail, lebih deep, lebih susah karena dari hasil survei kita, sekedar survei kita tahu kalau mungkin ada beberapa dari kalian yang masih beneran belum paham mengenai ini. Kalau misalnya kita bikin lebih susah, itu ya malah jadi bikin bingung. Oleh karena itu, kalian harus lebih proaktif, pelajari internet, ada YouTube, ada lain, tanya, harus berani nanya, jangan sekedar mendengar. Karena apapun itu, kalian itu nggak cuma sekedar belajar tentang design thinking itu sendiri. Kalian itu nggak sekedar belajar membuat startup. Tapi pada akhirnya kalian belajar untuk menjadi orang lebih kritis. Karena ilmu ini itu akan bisa digunakan nggak cuma sekedar bikin-bikin apa gitu. Tapi dalam kehidupan sehari-hari gitu. Mau masak aja kalian bisa sih dengan menggunakan konsep design thinking itu sendiri. Saya di sini sering masak karena jauh dari kampung. Jadi saya juga kadang mikirin kayak how do we find the problem and solve gitu itu juga bisa gitu. Dan dari sehari-hari itu juga juga sangat-sangat apa ya? Sangat-sangat relevan gitu. Saya banyak kayak tadi Nyanyi bilang manusia ini natural emang bias gitu. And it's true. We are like kayak nggak ada sih kayak bahkan AI pun bias ya. Jadi jadi ya dengan ada design thinking ini kita memvalidasi lebih cepat bias terhadap kita sendiri gitu. Mungkin itu Nyanyi mungkin ada yang mau tambahin nggak di sini? Hmm, ya, tadi noting yang Bang Aulia bilang tadi bahwa justru karena dia adalah skill, maka perlu sering-sering dilatih. Mungkin latihannya tuh nggak Hmm. mesti, aduh aku cuma mau bikin aplikasi sekali, betul bisa jadi. Tapi ingat bahwa kerangka berpikir itu skill yang akan terus kepakai di konteks apapun teman-teman beraktivitas. Kayak tadi misalnya tadi ada yang, sorry, Bang Riki misalnya tadi di konteksnya intervensi sosial buat pasien ODA itu enggak definitely mungkin agak jauh dari teknologi tapi itu tuh tetap perlu kerangka berpikir yang baik gitu. Maka mungkin kalau di konteksnya non profit ada konteksnya theory of change misalnya gitu. Kalau di kerangka bisnis maka kita harus ngomongin bisnis model canvas. Tapi in any case mau ngomongin log frame, mau ngomongin theory of change, mau ngomongin bisnis model canvas atau bentuk-bentuk kerangka berpikir lain, semuanya selalu berangkat dari kerangka berpikir yang runut. Kalau teman-teman nge-skip satu, bisa jadi ya paling bayangkan worst scenario-nya adalah kalau aku nggak tahu semua aspek dari satu hal yang mau ku pitch lewat pitchku, terus investor tiba-tiba nanya dan aku nggak bisa jawab, lalu pitchingnya jadi gagal gara-gara aku nggak bisa jawab satu pertanyaan, itu akan jadi satu momen yang coba kalau dulu aku berpikirnya runut ya, gitu. Dan percaya Hmm. bahwa kemampuan berpikir yang runut itu akan membuat teman-teman sangat jauh kemana-mana karena apparently nggak banyak orang yang bisa berpikir runut. Even ketika di kerjaan gitu mungkin Bang Olia juga sering ngalamin Yep. pasti teman-teman juga yang sudah bekerja di dunia profesional gitu kayak kok bisa sih mikirnya gitu padahal ya padahal aku mikirnya melompat-lompat gitu dan itu mungkin nggak sekali dua kali kita lihat. Jadi buatku pribadi ketika Bang Olia ngajak jadi bantuin di sesi ini, misiku adalah membuat semakin banyak orang yang sadar betapa berpikir dengan runut itu penting dan itu skill yang bisa dilatih dan bisa dilatih dengan cara apapun karena bisa berdampak ke aspek hidup yang terima Yep. kasih. Terima kasih benar sekali. Oke, yang paling penting itu enjoy karena ini semua bagian belajar. Gagal itu belajar, sukses itu alhamdulillah gitu ya. Jadi selalu belajar dan pada akhirnya product is actually like is a outcome from the people and the people is actually the way how do they think. Itu yang paling penting. Jadi dimulai bukan dari produk ya, tapi dimulai dari diri kita sendiri dan dimulai dari cara kita berpikir. Mungkin itu saja. Bisa mungkin kita kembalikan kepada moderator. Apakah kita akan ada Q&A atau gimana proses selanjutnya? Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, makasih banyak nih buat Bang Aulia dan Kak Nyazata ya untuk materi yang luar biasa banget di sore hari ini. Teman-teman, walaupun tadi udah dibuka ya sesi tanya jawab di sela-sela materi,
Mungkin ini kalau materinya udah tersampaikan secara utuh, ada lagi pertanyaan yang muncul dan pengen dikonsultasikan secara langsung, langsung on mic aja nih. Ini ada banyak yang join di Zoom kali ini. Boleh? Tadi siapa Bang Dison ya atau Bang Riki itu juga sempat naik diskusi kan tadi kayak eksekusi apa yang bisa diimprove lagi. Mungkin di sini udah lumayan relevan nih. Saya mau coba bantu jawab. Tadi kan kita ngomongin AI banyak nih. Tapi balik lagi Bang, apa sih masalahnya gitu? Kadang AI itu bukan solusi gitu. Mungkin aja kalau abang mungkin kalau di sini contohnya adalah awareness atau kayak terhadap HIV itu sendiri. Nah itu kan bisa banyak mungkin ya bisa aja dengan AI abang bisa bikin sebuah game kah atau apapun kah. Eh, tapi balik lagi ke eh, apa sih masalah terbesarnya gitu. Saya nggak bisa beneran jawab itu karena benar-benar subjektif ya terhadap case-nya sendiri dan saya sendiri pun masih belum benar-benar paham lingkupnya gimana. Tapi yang saya bisa saranin di sini adalah apapun itu idenya dicobain aja dan jangan pernah takut ide itu salah, apalagi di awal gitu. Dicatat aja semuanya, Bu. Karena kadang ide yang bagus itu muncul dari kombinasi dari ide lain atau dari beberapa iterasi setelah itu. Dan saya sendiri kadang juga ngerasain di kantor, saya selalu datengin dengan sebuah problem, saya harus mikirin gimana solusinya gitu. Berpuluh-puluh tahun saya harus mikirin itu, karena saya juga mikir kalau dari mana sih konsep kreativitas, dari mana sih inspirasi itu muncul. Nah, sebenarnya inspirasi itu muncul dari mana aja. Tapi gimana cara kita memaksakan diri atau membuka mindset kita yang nggak cuma sekedar kayak gini, tapi mengkombinasi dari hal-hal yang lain gitu. Creativity juga kayak gitu. It comes from a lot of perspective. Mungkin bisa contoh nih kayak dari uh, kita misalnya mau jualan buku gitu misalkan. Uh, Kadang orang kepikiran buku itu ya harus ya packagingnya bagus. Tapi pernah nggak sih kepikiran kalau buku itu harus wangi gitu? Nah, kenapa nggak kita sebelum jual buku kita semprotinnya parfum? Karena when people use the product, kayak Nyonya jelasin tadi, ada sense human yang gunakan itu. Baca buku, mata, lihat, pegang, gimana ngerasain kertasnya. Kan manusia juga ada hidung. Pas pakai bukunya gimana, wanginya gimana gitu. Nah, itu juga harus dipikirin. Nah, aplikasi kayak gimana? Aplikasi juga ada sebenarnya limitasi kan. Ketika kita pakai aplikasi, kita nggak bisa cium kan. Aplikasi gimana? Cuma bisa mencium HP kita sendiri gitu. Tapi kayak gitu. Apapun idenya, testing aja. Jangan pernah takut salah. Dan mungkin nanti bisa dari tim mentor yang bisa lebih detail lagi mengetahui problem kalian bisa sama-sama diskusi gitu. Oke. Gimana teman-teman? Masih ada yang pengen nanya? Mungkin sambil nunggu dari MC kali ya Bang, izin satu pertanyaan nih. Karena ngikutin nyimak nih dari awal sampai akhir ada muncul juga nih penasaran. Boleh nih Bang Aulia atau Siap-siap. Nyazata. Kan tadi kita bicara ide ya yang untuk menjawab masalah gitu. Tapi ada kadang-kadang tuh posisinya kita melihat dari sudut pandang yang ideal, terus kita pengen membawa kondisi ideal itu ke masyarakat, tapi ternyata masyarakat itu nggak butuh kondisi ideal tersebut. Kasusnya mungkin di industri media gitu ya. Kadang kita pengen bawa media yang based on data, tapi ternyata masyarakat nggak butuh yang beneran berdasarkan data dan fakta. Mereka butuh yang headline-nya bombastis itu yang diterima. Nah, otomatis kan kondisi ideal yang kita bawa ini tuh nggak dapet nih pasarnya, mati dong ya. Nah, itu gimana Bang untuk dan ke Nyazata juga ya, mungkin jawabannya untuk kondisi kayak gitu. Oke, ini pertanyaan bagus ya. Kenapa? Karena ini beneran berdasarkan real case gitu. Nah, balik lagi sih sebenarnya kayak kalian itu kan tadi targetnya kayak gitu. Mungkin aja target kalian nggak sesuai gitu. Mungkin aja target kalian yang beneran fokus ke data itu niche misalnya, beneran user yang kecil. Misalkan orang-orang yang beredukasi kayak gini, yang aware terhadap data, gini. Mungkin aja dari demografi, misal kayak ternyata orang-orang yang kayak gitu itu nggak di Banda Aceh saat ini, tapi di luar Aceh. Tapi mungkin kayak saya nih, saya di luar Aceh, orang Aceh, tapi saya sangat aware, saya sangat concern terhadap data. Saya nggak peduli kayak mau dia bilang
sering nih kalau dibaca kayak apa ya, detik.com gitu, viral, bla 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 gitu kan, itu keywords ya. Tapi it's actually part of the business gitu. Kenapa? Karena itu kayak sebuah apa trigger orang untuk membaca kan. Jadi mungkin itu satu. Tapi kadang ketika kita mikirin target, kita juga harus melihat seberapa besar gitu user groupnya gitu. Karena kan ketika kita memfokusin ke niche market itu ketika kita melakukan satu hal ya tetap outcome-nya jadi sedikit gitu dibandingkan kayak tadi ya outcome-nya kayak gini. Nah itu biasanya dilihat dari di makanya kenapa kan kadang kita ngelakuin market research nih kayak di orang Aceh itu kayak gimana sih. Mereka mungkin dari bisa dikoneksikan ke edukasinya, education levelnya. Mungkin kebanyakan dari orang, contoh ya, maaf, orang Aceh mungkin kita cuma sekolahnya sampai SMA gitu, nggak kuliah. Nah, orang yang cuma sampai SMA sama orang yang udah S3 itu kan beda cara berpikir, atau yang cuma sekedar SD beda. Mungkin di Aceh kayak gitu, atau di daerah lain kayak gitu. Nah, makanya kenapa itu tergantung lagi ke strategi kalian. Nah, mungkin misalnya kalian mikirin data itu nggak ada nggak relevan. Kalian bisa aja coba yang lain gitu. Kalian bisa deep lagi nih, yang dari tadi si apa scope yang besar itu, mungkin orang Aceh yang tidak, kalian mungkin udah mulai pikir, kayaknya nih, kalau fokus ke data, orang-orangnya sedikit nih, mungkin kalian bisa hitung populasi orang Aceh di luar, atau yang beneran edukasinya tinggi, atau yang concern terhadap data, itu seberapa besar. Mungkin yang kalian nggak fokus ke situ, tapi fokus ke yang lain. Nah, di fokus yang besar ini, kalian nyari lagi, what makes us different? What is the value that we can provide? Misalkan kayak mungkin kalian fokus ke Gen Z gitu, atau ya whatever you call it, yang melabeling itu, tapi ya mungkin mereka cuma lebih kayak bikin digital sesuatu lah atau kayak bikin jadi visual, ada infografik dan lain-lain. Nah, itu juga bisa. Dan juga kadang ada hal saat yang bisa kita lakukan adalah kita bisa mengedukasikan user. Ini salah satu contoh yang dulu saya pernah ngelakuin kalau user itu kayak misalnya di GoFood, orang pesan-pesan nih kayak beli, tapi mereka lupa kalau sebenarnya tiap beli mereka ada plastik, sendok plastik sama kertas plastik gitu. Nah, jadi kita kan orang nggak ada yang peduli kalau misalkan kayak lingkungan rusak gitu. Nah, kita sebenarnya bisa bikin dari sistem kayak mengedukasikan user kalau plastik atau cutlery itu bisa ngerusak lingkungan. Nah, dengan ya gitu-gitu juga bisa. Nah, mungkin dengan kalian itu bisa dimulai dengan hal yang kecil kayak data itu penting loh. Gitu. Kenapa? Karena banyak yang sekedar bla 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 bikin viral-viral tapi mereka they have no idea what they are talking about gitu. How big it is gitu. Kayak ini sebuah problem gitu. Tapi misalnya kayak contoh kalian bikin berita kalau banyak jalan berlubang gitu. Tapi kan kalau kalian bilang 5% jalan di Banda Aceh berlubang dibandingkan 95% jalan nggak berlubang. Itu framing itu juga ngaruh. Jadi sebenarnya banyak sih teknik-teknik yang kita bisa perhatiin di sini. Tapi mungkin kesimpulannya adalah kalian sendiri bisa menentukan. There's no right and wrong. It's actually based on your strategy. Kalian mau fokus ke small kecil, lingkup kecil, atau kalian mau fokus besar tapi punya value yang berbeda. Atau kalian bisa mengedukasikan orang kalau seberapa pentingnya si data itu sendiri. Karena data juga bisa ya sebuah value di situ. Mungkin itu sih mau dari saya. Kayaknya mungkin mau tambahin. Iya, dan memang dalam perjalanan nanti kan seiring dengan terpapar banyak data gitu kan, kayak tadi Bang Yusuf kan bilang, gimana nih kalau misalnya banyak berita bombastis terus kayak kelihatannya besar padahal mungkin dalamnya enggak gitu. Seiring dengan proses mempelajari banyak data, sebenarnya kita jadi punya secara nggak langsung kita mempertajam kemampuan diri buat memilah mana berita yang valid, mana data yang valid, mana data yang enggak gitu. Misalnya kalau ada yang bilang Gen Z ini misalnya mungkin sorry mohon maaf ke teman-teman yang Gen Z Gen Alpha bilang kayak Gen Z itu sebenarnya nggak bisa kerja karena bla 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 gitu. Terus itu sering kali membuat orang bahkan di beberapa company nggak mau hire Gen Z. Kan kasihan Gen Z udahlah di tengah dunia yang huru-hara jadi makin susah nyari kerja gitu. Yang karena berita yang invalid padahal kalau waktu di sebuah forum bersama para HR lain di sebuah program sertifikasi. Terus gen apa sih bukan di atasnya milenial, Gen X-nya gitu pernah bilang, lah sebenarnya sama aja. Dulu waktu milenial mau masuk ke dunia kerja, kami juga dapat training. Bagaimana cara menghadapi milenial di dunia kerja? So it's actually the same. Cuman tentang framingnya. On a side note, ya maka kalau misalnya teman-teman makin banyak mempelajari datanya, jadi sebenarnya itu menurutku memang membangun produk itu sebuah life
life journey juga gitu. Nggak cuma tentang iya bikin produk banyak yang pakai titik gitu. Tapi teman-teman juga akan bolak-balik bertanya pada diri sendiri, kenapa aku mau ngelakuin ini? Karena percayalah bikin produk tuh capek. Bikin produk tuh iterasi terus menerus, harus ngobrol sama banyak orang. Kalau tiba-tiba nggak nemuin apa namanya insight dan segala macam, maka itu jadi life journey. Teman-teman sebenarnya mau kemana? Where do you want to go in this life? Maka apa informasi yang penting dan nggak penting? Jadi emang mengasah sangat banyak kemampuan teman-teman sih gitu. Dan apa namanya betul-betul akhirnya memahami data membuat teman-teman jadi lebih yakin dan apa bukan gambling ya. Ya, kalau misalnya teman-teman mau bertaruh pada, oke aku bikin ini karena aku percaya user aku akan butuh. Padahal otherwise datanya mungkin nggak bilang gitu. Ada sensus itu juga, tapi tetap perlu didukung oleh data. Nggak bisa kayak, feeling aku kayaknya kok ibu-ibu mereka akan suka aplikasinya beratnya 50 MB, warnanya merah kuning hijau. Terus kayak tetot, nggak ada yang download, nggak ada yang pakai. Orang-orang nggak suka sama apps-nya gitu. Jadi, kalaupun teman-teman mau gambling, aku percaya ini penting, akan banyak yang pakai. Nggak apa-apa gambling itu, tapi tentu punya keyakinan pada diri sendiri dan data-data yang teman-teman miliki sebelum kayak making any big decisions on your products, on your intervention. Oke, mantap nih jawabannya. Mungkin gimana? Udah ke trigger nih karena aku udah coba buka buat nanya teman-teman lain atau mau nanya langsung nanti nih secara personal. Jadi kalau emang masih ada yang ingin ditanyakan di Zoom ini, masih ada waktu nih sebelum kita tutup. Karena bentar lagi udah mau jam 5 juga kan. Tapi ya dari jawaban tadi cukup terjawab sih ini Bang Aulia dan Kak Data ya. Jadi harus sadar juga nih siapa target kita gitu ya. Kadang ide kita itu ternyata niche market, tapi ketika dapat market yang kecil justru jadi FOMO gitu. Kok nggak serame media sebelah gitu ya. Oke, siap. Kita tunggu dulu sampai atau harus metode tunjuk nih menunggu peserta. Oke, udah cukup mungkin ya. Dari teman-teman peserta juga nggak ada yang ini raise hand lagi. Belum kita tutup mungkin dari Bang Aulia dan Kanya Data ada closing statement terlebih dahulu. Mungkin saya duluan. Ya, mungkin tadi balik lagi ya. Eh, jangan jangan pasif deh. Apapun itu, kalian tetap harus belajar. Eh, saya mungkin melihat berbagai sudut pandang gitu. Alhamdulillah punya kesempatan untuk bisa bekerja dari berbagai jenis manusia, dari yang di Eropa, non Eropa, Asia, dan di Amerika. Itu pada akhirnya dimanapun background mereka yang paling penting itu gimana cara kita lebih kritis, gimana cara kita lebih proaktif di sini, gimana cara kita memulai itu dari cara berpikir. Makanya kenapa di sini saya dan Nyanya mau sharing sedikit ilmu bagi untuk kalian, yang dimana ini bukan hal yang sudah cukup, udah selesai gitu. Di sini sebenarnya masih banyak PR-PR yang lain, kalian bisa pelajari sendiri atau bisa tanya sama diskusi, belajar dari manapun, belajar di sekolah, di kuliah, belajar di kantor, belajar sama teman-teman. Itu yang paling penting, karena kalau ini hanya sekedar mungkin dianggap kayak kuliah umum, setelah Zoom ini dimatiin kalian udah selesai, udah gitu aja karena bikin tugas, itu you'll never get the best value of it. But when you use it, when you learn how to do it, it will bring more value, like even like 100% like a difference yang kalian bisa ngerasain ini dalam kedepannya. Dan balik lagi, ini bukan sekedar bikin produk, bikin non-profit atau profit, tapi untuk kalian sendiri, untuk menjadi orang yang lebih baik ke depannya. Mungkin itu sih dari saya. Banyak mau nambahin? Ya, mungkin closingnya adalah proses bikin apapun itu sebenarnya kebetulan di konteksnya teman-teman di Hero ini medisi Egik memang fokusnya di aplikasi, siogianya memang selalu berangkat dari menurut teman-teman what is important gitu. Bangun teknologi apapun itu cara untuk akhirnya sampai ke tujuan, tapi lagi-lagi cara sampainya juga sangat beragam gitu. Maka mengenali diri, menurutku pada akhirnya tetap kembali ke mengenali diri sendiri dan mengenali apa yang matter buat teman-teman. Itu akan membantu teman-teman buat ngedefine sebenarnya aku mau bikin apa dalam bentuk apa gitu. Karena
pada akhirnya kita tentu pengen memberikan dampak yang baik dan memberikan dampak yang besar, tapi selalu dimulai dengan tahu diri sendiri dulu, aku mau kemana dan aku siapa dan aku mau kemana. Terima kasih. Iya, baik. Terima kasih sekali lagi buat Bang Auli Agung dan Kak Nyazahta ya. Dan pada akhirnya yang bisa disimpulkan berarti menjadi aktif dan juga mengenali diri sendiri. Dan ya, Hero inilah wadah yang coba EGIK sediakan gitu ya untuk teman-teman peserta punya ruang gitu untuk lebih kenal dengan inovasi yang teman-teman punya, untuk lebih aktif itu bertanya pada mentor-mentor yang kita sediakan ya, ada 20 mentor lebih gitu yang cukup expert dan dua diantaranya yang memberikan pematerian gitu di workshop hari ini. Mungkin untuk sesi workshop kita kali ini dicukupkan. Dari aku juga mohon maaf kalau ada kesalahan dan sampai jumpa di pertemuan-pertemuan berikutnya dan juga terus aktif, terus semangat untuk belajar dan gali ilmu sebanyak-banyaknya di sesi mentoring dan juga sesi workshop berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.